Baik, selamat malam hadirin Sedharma, Yang Mulia Biku Sangha, Yang Luhur Samanera Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Buddha Numbawena Sotihotu. Nah, dengan kekuatan yang nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Perkenalkan, nama saya Anggriani Ongga. Sungguh bahagia kita bisa bertemu kembali di acara Sebulan Pendalaman Dhamma pada episode hari ini di tanggal 7 Mei 2024 dengan judul yang sangat keren, yaitu Perselisihan dan Pertengkaran atau Kalaha Wiwada Sutta. Dengan narasumber kita yang juga tidak kalah kerennya, yaitu ada Romo Simabudi. Nah, acara ini juga diselenggarakan oleh Vihara Dhamma Metta Jember dan Vihara Dhamma Harja Banyuwangi. Secara live dapat melalui Zoom atau dapat melalui channel YouTube Dhamma Televisi dan Vihara Dhamma Metta Jember. Nah, agar acara kita dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon untuk semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara ini berlangsung. Karena tentunya agar acara ini berlangsung, kita mau saling mengenal ya satu sama lain siapa aja yang ada di ruangan Zoom ini. Dan pastikan kondisi mic untuk para peserta yang ada di Zoom dalam kondisi mute. Nah, adapun susunan acara kita hari ini, yaitu dimulai dengan pembukaan oleh saya sendiri, kemudian nanti akan disusul dengan menyanyikan lagu Kami Datang Bersujud, kemudian ada pembacaan nama Karapata, pembacaan Pandana, Tisarana, dan Pancasila, kemudian juga ada pembacaan Dhammapada, yaitu kemudian ada pemaparan materi dari narasumber, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian kita juga akan ada patidana atau pimpin jasa, kemudian kita akan menutup dengan pembacaan nama kata. Selain itu, kita juga ada beberapa pengumuman di akhir. Jadi pastikan untuk para hadirin selalu stay mengikuti acara kita dari awal hingga akhir. Nah, maka dari itu, langsung saja kita buka acara kita hari ini dengan menyanyikan lagu Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Baik, selanjutnya kita akan ada pembacaan nama Karapata, kemudian dilanjut dengan Pancasila, yang akan dipimpin oleh Kaum Mulyadi. Kepada Kaum Mulyadi, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Sis Anggra ini Ongga, luar biasa. Sudah memulai acara dengan sangat baik sekali. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama, mari kita sejenak sebelum memulai sebulan pendalaman Dhamma episode 16 kali ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Pandita Romo Simabudi. Mari kita bersama-sama memulai dengan membacakan parita. Mari kita semua berkonsentrasi, penuh perhatian. Kita akan mengucapkan kembali kata-kata suci dari parita yang akan kita
bacakan bersama-sama. Romo Romani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita bersikap anjali. Izinkan saya memandu pembacaan parita pada sesi kali ini. Arahang sama sambuddho bhagawa Arahang sama sambuddho bhagawa. buddhang bhagawantang abiwademi Budang Bhagawantang Abhiwademi. swakhato bhagawata dhammo Swakato Bhagawata Dhammo. dhammang namassami Dhammang Namasami. Supartipanno bhagavato sawaka sanggo Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho. sanggang namami Sanggang Namami. Handamayang buddhasa bhagavato pubbabagana makarang karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Andamayang tisarana gamana patang banamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanggang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanggang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanggang saranang gacchami Andamayang pancasika pada patang banamase panatipata weramani sikkhapadang samadiyami adinadana weramani sikkhapadang samadiyami kamesu micacara weramani sikkhapadang samadiyami musawada weramani sikkhapadang samadiyami Surameraya Majapama Dattana Weramani Sikkhapadang Samadiyami Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, sebelum kita masuk ke acara inti kita dan setelah membaca parita, selanjutnya kita akan membacakan syair Dhammapada sebagai bahan renungan untuk sesi episode kita pada malam ini. Kepada Sis Cantika Silya Kalyana Putri, disilakan. Hama pada Papa Waga
atau kejahatan. Syair 117. Pa pance puriso kayira nanang kayira punap punang natam hicandang kayira ha dukho pa pasa ucayo. Artinya, apabila seseorang berbuat jahat, hendaklah ia tidak mengulangi perbuatannya itu, dan jangan merasa senang dengan perbuatan itu. Sungguh menyakitkan akibat dari memupuk perbuatan jahat. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Sis Cantika atas pembacaan syair Dhamma Padanya eh, yang sangat berhubungan dengan tema kita pada hari ini, yaitu menghindari perselisihan dan pertengkaran. Kalahawi Wada Suta, kalau saya nggak salah ini Suta Nipata kalau nggak salah. Tapi saya lupa nomornya. Betul, betul. Mohon maaf. 4.11. 4.11 ya. Dari Sultan Nipata, dan ini adalah seperti kita tahu Sultan Nipata itu bentuknya syair-syair, jadi kalau nggak salah seperti tanya jawab gitu ya, nanti ada yang bertanya ada yang jawab, mungkin nanti Romo Simabudi sebagai narasumber kita malam hari ini bisa menjelaskan lebih lanjut. Baik, untuk mempersingkat waktu sebelum kita masuk ke pembahasan, mari saya bacakan sedikit profil dari Romo Simabudi. Profil narasumber pada malam hari ini yaitu Pandita Simabudi di Pankara, sarjana apa ini? Nanti mungkin Romo Sima lebih bisa menjelaskan itu. Udah. Oh, Ya. baik-baik. Tempat tanggal lahir Tangerang 24 Juli 1968. Saat ini tinggal di Jalan Pabuaran, Blok D110, Tangerang. Organisasi Ketua Pengurus Daerah Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Provinsi Banten masa bakti 2023 hingga 2028. Menjadi Ketua Dewan Pengawas DPD Permabudi Provinsi Banten masa bakti 2022 hingga 2026. Penghargaan 12 Januari 81, murid teladan SD Perguruan Budi Tangerang. Perguruan Budi udah legend juga berarti Romo ya. Saya baru tahu ini. 21 Mei 84, juara 1 menumpu Eptanas SMP Perguruan Tinggi Budi Tangerang. Lalu pada 12 Oktober 92, Piagam Dirjen Dimas Hindu Buddha, Departemen Agama RI, sebagai official team Jakarta Jawa Barat pada Festival Seni Baca Dhammapada tingkat nasional 12-16 Oktober di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. 17 September 96, Piagam Penghargaan PMI Cabang Tangerang untuk donor darah 10 kali. 3 Oktober 2018, Penghargaan Pengabdian Ketua PC Magabudi, Kota Tangerang tahun 2011-2016 dari PD Magabudi, Provinsi Banten. 9 April 2019, Penghargaan Sasana Daja Dharma Adya Paka Rismsanti Warsa, 30 tahun pengabdian dari Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Agama, Republik Indonesia. Ya, baik. Luar biasa, ini sedikit profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, apa itu perselisihan, pertengkaran, bagaimana cara menghindari yang menurut yang diajarkan Buddha dalam Kalahawada Sutta. Mari kita dengarkan dengan penuh perhatian apa yang akan disampaikan oleh Romo Simabudi. Kepada Romo Simabudi, disilakan. Baik, terima kasih Omul dan juga teman-teman semua. Saya izin share dulu ya. Mari sebelum kita mulai, kita menyampaikan persujudan pendahuluan pada Guru Suci junjungan kita, Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawana. Kalena dhamma sakaca. Etam manggala muthamang ti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Mendengarkan Dhamma pada saat-saat yang sesuai. Berbincang Dhamma pada saat-saat yang sesuai. Itulah berkah utama. Terima kasih. Salam Dhamma, Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Sotihontu. Baik, teman-teman yang berbahagia, Dhamma Kaca Online dari Wiharadhamma Meta Jember, teman-teman tentunya dari seluruh Indonesia yang hadir, baik melalui Zoom maupun di YouTube, dan yang termuliakan Biku Sangga yang hadir, kemudian juga yang luhur atas silani, para samanera, Romo Ramani. Malam hari ini satu kebahagiaan, satu kehormatan buat saya mendapatkan satu slot untuk mengisi sebulan pendalaman Dhamma, ya dalam hal ini di episode 16 di Wiharadhamma Meta Jember. Dan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana menghindari perselisihan dan pertengkaran, yaitu telaah dari Kalaha Wiwada Sutta. Tadi Komul sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya Kalaha Wiwada Sutta ini memang merupakan bagian dari Sutta Nipata ya. Jadi bab 4, chapter 4, Tawaga 4, syair ke-11. Nah, jadi di sini adalah apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, ada beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Sang Buddha. Jadi perselisihan dan pertengkaran itu apa sih yang menyebabkannya, apa sih yang menyertainya, dan sebagainya. Kenapa ini saya sampaikan? Ini merupakan salah satu yang sebenarnya dalam beberapa kesempatan yang lalu saya mendapatkan kesempatan juga untuk teman-teman yang pembinaan dari Departemen Agama ya, yaitu pasangan Hita Sukaya, di mana saya mendapatkan satu kesempatan untuk memberi penjelasan tentang moderasi beragama dalam keluarga. Nah, salah satu yang saya ambil dari moderasi beragama berdasarkan ajaran Buddha adalah menghindari perselisihan dan pertengkaran yang ada di dalam Kalaha Wiwada Sutta ini. Saya ada menjelaskan di sana sebenarnya ada 5 hal yang minimal harus kita miliki sebagai umat Buddha untuk mewujudkan moderasi beragama. Ya, yang pasti yang pertama kan adalah jalan tengah. Karena kita tahu bahwa moderasi beragama itu salah satunya adalah menghindari keekstriman. Kita dijelaskan oleh Sang Buddha untuk Majjhima Patipada, untuk berada di jalan tengah. Kemudian yang kedua adalah metta karuna, menyancarkan metta. Nah, yang ketiga saya ambil adalah menghindari perselisihan dan pertengkaran ini. Kemudian ada toleransi juga ya, dan lain-lain lah. Jadi ini saya merasa bahwa menjadi penting buat kita karena juga tadi saya baru saja pagi hari menghadap Dirjen Bimas Buddha. Kami dari Magabudi ada berencana untuk membuat buku moderasi beragama dalam persepsi Buddhis, dalam persepsi agama Buddha, dan beliau menekankan juga gitu ya, Direktur Urusan Agama juga Agama Buddha, Direktur Pendidikan dan Urusan Agama Buddha juga menyampaikan. Nah, umat Buddha ini kadang-kadang sangat rukun dengan teman-teman di lintas agama. Tapi kalau di dalamnya sendiri, di internalnya kadang-kadang kok terjadi perselisihan, pertengkaran gitu. Nah, kemudian juga di keluarga, ya. Ini banyak terjadi di keluarga kita merupakan pasangan yang mungkin sudah
punya masa tunggu atau masa pacaran yang cukup lama, kemudian menikah, kadang-kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Nah, ini kenapa? Nah, inilah hari ini saya akan mencoba untuk kita menelaah ya bersama-sama. Nanti teman-teman tentunya kita akan baca dari eh, Sutanipata ini ya. Baik, saya akan mulai saja langsung. Nah, ini adalah gambar di mana mungkin teman-teman udah tahu ya, gambar ini adalah di mana Sang Buddha eh, menjadi mediator perselisihan atau pertengkaran dari suku Sakya dan suku Kolya. Nah, suku Sakya itu kan adalah suku di mana Pangeran Siddhartha ya Sang Buddha sebelum menjadi Buddha itu beliau berasal. Kalau Kolya kan berarti dari mertuanya ya. Putri Yasodhara kan di Kolya. Nah, ini adalah perselisihan waktu kedua ini apa namanya memperebutkan aliran air dari Sungai Anoma. Nah, ini terjadi perselisihan karena airnya itu sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak sampai terjadi pertempuran dan sebagainya. Nah, perselisihan inilah oleh Sang Buddha kemudian dilakukan. Jadi teman-teman ini gambarnya harus kita sikapi juga sebagai menghindari perselisihan dan pertengkaran. Oke. Nah, definisi dari perselisihan dan pertengkaran ya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan adalah yang berhubungan dengan atau hal berselisih. Nah, berselisih adalah berlainan pendapat, ya, kemudian bertikai, berbantah, kemudian juga pertengkaran adalah berbantah atau bercekcok. Jadi prinsipnya adalah ketidakcocokan antara kedua belah pihak atau ada dalam hal ini tidak sendiri tapi ada dua ya bisa perorangan, bisa golongan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah definisi dari perselisihan dan pertengkaran. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Ataka Waga yaitu chapter 4 atau Waga 4 di bab kelompok 8 Syair 11 Kalahawiwada Sutta. Nah, ini disebutkan seperti itu ya. Nah, kita akan bacakan di sini. Penyebab-penyebab kemarahan dan kemelekatan. Seseorang bertanya, ini kepada Sang Buddha ya. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Komulyadi. Bante, kapanpun ada perselisihan dan pertengkaran, di situ ada air mata dan kesedihan mendalam, kecongkakan dan kesombongan, rasa dendam serta penghinaan yang muncul bersamanya. Mohon dijelaskan bagaimana terjadinya hal-hal ini. Dari manakah asal semua ini? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwasanya air mata dan kesedihan mendalam yang mengikuti perselisihan dan pertengkaran, kecongkakan dan kesombongan, rasa dendam, serta penghinaan yang muncul bersamanya, semuanya merupakan akibat dari satu hal. Semuanya muncul karena memiliki rasa lebih suka, karena mengukuhi hal-hal yang berharga dan disayangi. Penghinaan terlahir dari perselisihan, sedangkan rasa dendam tidak dipisahkan dari pertengkaran. Nah, saya ada membuat gambaran seperti ini ya. Kalau di sini ada pertengkaran antara suami istri, anaknya nutup kuping gitu ya. Nah, di situ apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Sutanipata itu jelas bahwa ada air mata, ada kesedihan mendalam. Jadi walaupun dia marah kedua belah pihak ini, air mata dan kesedihan mendalam pasti ada ketika mereka menyadari bahwa oh ini terjadi percekcokan, terjadi pertikaian, terjadi perselisihan, apalagi anak jadi korban kan gitu. Nah, perselisihan itu menimbulkan penghinaan. Kemudian pertengkaran itu ada rasa dendam. Nah, di antara itu tadi ya ada pertengkaran dan perselisihan ini ada kecongkakan dan kesombongan yang timbul di dalam suasana itu. Nah, itu kalau kita gambarkan dari dua syair yang tadi disampaikan dari pertanyaan dan jawaban Sang Buddha. Oke, berikutnya penyebab perselisihan dan pertengkaran. Jadi tadi sudah disebutkan kan ada yang mengikuti, kalau di sini adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran, Sang Buddha mengatakan karena memiliki rasa lebih suka, karena mengukuhi hal-hal yang berharga dan disayangi. Jadi karena ada rasa lebih suka, lebih menyukai sesuatu, ada tadi kesombongan, kecongkakan di situ, kemudian mengukuhi, oh ini saya yang paling benar gitu. Ini hal-hal yang paling berharga, ini yang paling saya sayangi nih. Nah, itu yang dikukuhi. Sehingga
terjadilah perselisihan dan pertengkaran. Apa yang kamu sampaikan itu tidak benar dan sebagainya. Nah, itu yang menjadikan penyebab perselisihan dan pertengkaran. Kemudian kita lanjut, Sang Buddha ditanya lagi oleh yang bertanya, tetapi Bante, mengapa kami memiliki rasa lebih suka dan hal-hal khusus itu? Mengapa kami memiliki amat banyak keserakahan? Juga semua cita-cita serta prestasi yang mendasari kehidupan kami. Dari manakah kami mendapatkan itu semua? Sang Buddha menjawab, rasa lebih suka dan benda-benda yang berharga ini datang dari dorongan nafsu. Begitu juga keserakahan, begitu pula cita-cita serta prestasi yang membentuk kehidupan manusia. Jadi datangnya itu dari dorongan nafsu. Nah, jadi ini gambarannya nih. Mengapa timbul rasa lebih suka? Karena datang dari dorongan nafsu. Nah, dorongan nafsu inilah yang membuat terjadinya perselisihan, pertengkaran. Ada rasa sombong, congkak. Oh, saya loh yang paling benar, dia salah, dan sebagainya. Nah, ini yang disampaikan di syair yang berikutnya. Kemudian, tanya lagi, ya, pertanyaan berikutnya. Bante, dari manakah datangnya dorongan nafsu ini? Dari manakah kami memperoleh segala teori dan pendapat kami? Dari mana pula semua hal yang tadi telah engkau, Sang Kelana, sebutkan, seperti misalnya kemarahan, ketidakjujuran, serta kebingungan? Sang Buddha menjawab, dorongan nafsu muncul ketika orang menganggap satu hal sebagai menyenangkan dan yang lain sebagai tidak menyenangkan. Itulah sumber nafsu. Pada waktu orang melihat bahwa hal yang bersifat mata itu menjelma dan hancur, pada saat itulah mereka membentuk teori tentang dunia. Nah, ini jadi timbulnya dorongan nafsu itu karena kita menganggap satu hal ini sebagai menyenangkan dan yang lainnya tidak menyenangkan. Nah, itu yang disampaikan oleh Sang Buddha ya. Jadi inilah yang dimaksud di dalam Kalaha Wibhada Sutta. Lalu ada lagi Sang Buddha dalam Culawiyuha Sutta, lanjutan dari ini. Jadi tadi adalah syair ke-11, sekarang syair ke-12. Ada lagi penyebab lain yang menimbulkan pertikaian. Hal-hal kecil. Nah, itu di Culawiyuha Sutta. Nah, di sini Sang Buddha menyampaikan nih dari pertanyaan orang lain ya. Jadi penyebab kecil pertikaian. Beberapa orang yang mengukuhi pandangan mereka sendiri saja akan masuk ke dalam pertikaian dengan orang-orang lain. Masing-masing menyatakan bahwa hanya dia sendirilah satu-satunya pakar dan menyatakan orang yang memahami ini berarti mengetahui kebenaran. Siapa yang menolak ini berarti tidak sempurna. Ya, itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi ya. Maka setelah masuk ke dalam perdebatan, mereka berselisih paham di antara mereka sendiri. Mereka mengatakan orang itu tolol, bukan pakar. Karena semuanya ahli berbicara, pernyataan manakah yang benar. Jadi mereka nih yang ngedenger bingung juga gitu kan, ribut sendiri. Oh, saya yang paling benar, nih yang paling benar, dan sebagainya. Jadi ditanyakan kepada Sang Buddha. Sang Buddha menjawab, jika orang yang tidak memiliki toleransi terhadap pandangan orang lain adalah orang tolol, orang yang dungu dan bodoh, maka mereka semua adalah orang-orang tolol yang tidak memiliki pemahaman, karena semuanya hanya mengukuhi pandangan-pandangan mereka sendiri saja. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh Sang Buddha, jawaban dari pertanyaan itu. Kemudian Sang Buddha mengatakan lagi, jika orang yang tidak memiliki toleransi terhadap pandangan orang lain adalah orang tolol, orang yang dungu dan bodoh, maka mereka semua adalah orang-orang tolol yang tidak memiliki pemahaman, karena semuanya hanya mengukuhi pandangan-pandangan mereka sendiri saja. Jika karena pandangan maka orang bisa menjadi suci, murni dalam kebijaksanaan, ahli dan pandai, berarti tidak ada satupun di antara mereka yang lebih rendah kebijaksanaannya, karena mereka semuanya telah sama-sama sampai pada pandangan-pandangan dogmatis. Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha. Ini juga kaitannya merupakan salah satu nilai dari apa yang ada di dalam moderasi beragama. Jadi kita itu tidak boleh memahami pandangan kita lah yang paling benar, pandangan orang lain salah. Jadi kalau kita menyampaikannya seperti itu, maka kita di sini disampaikan lagi oleh Sang Buddha. Tidak ada banyak kebenaran yang berbeda-beda di dunia ini, kecuali kebenaran yang dinalarkan oleh persepsi yang salah.
karena memiliki pandangan dengan cara berpikir yang menyesatkan, mereka menyatakan dualisme. Ini salah dan itu benar. Orang tolol bergantung pada apa yang dilihat, didengar, atau dikognisi, juga pada peraturan atau ritual, serta memandang rendah orang-orang lain dan mengatakan orang itu tolol, orang yang tidak sempurna. Dia menentukan penilaiannya sendiri dan merasa bahagia dengan penilaiannya itu. Nah, kemudian Sang Buddha lagi menyampaikan, hanya karena dia menganggap yang lain tolol, sehingga dia menyebut dirinya ahli, orang yang menyebut dirinya ahli ini menghina dirinya sendiri dan menghina orang lain. Itu yang disampaikan oleh Sang Buddha ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari apa yang tadi ada di dalam Kala Wiwada Sutta ya, Kala Hawiwada Sutta dan Cula Wiyuha Sutta, pertikaian-pertikaian, perselisihan, pertengkaran dan sebagainya, kita balik ke moderasi beragama. Kalau kita lihat di moderasi beragama ada nih gambar seperti ini, tentunya teman-teman kan sering lihat ya, ini adalah moderasi nih bagaimana kerukunan. Nah, kalau para guru kita bisa rukun dan harmonis, mengapa kita tuh enggak gitu? Padahal kita tuh umat Buddha belajar tentang melenyapkan loba, dosa, moha. Kenapa kita belum bisa mewujudkannya? Nah, ini jadi banyak kan memang rata-rata di antara kita umat beragama yang lebih memahami tentang bagaimana toleransi itu dan lain sebagainya adalah mereka-mereka yang di sisi atas, mereka-mereka yang di pemahaman agamanya toleransinya sudah cukup besar. Tetapi di bawah ini banyak yang belum di akar-akar rumput ini yang terjadi sehingga ketika orang berbicara tentang toleransi, bagaimana orang bisa memahami pendapat-pendapat orang lain, tetapi di akar bawah ketika fanatisme, ketika pandangan-pandangan skeptis tentang ajaran dia yang paling benar, tentang keyakinan dia yang paling benar, tata cara upacara dia yang paling benar dan sebagainya, itu timbul memandang rendah orang lain seperti yang tadi disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, sesungguhnya Sang Buddha kan tadi mengatakan dia seperti menghina dirinya sendiri dan menghina orang lain. Lah kalau digambar di situ kan jadi bala, ya. Jadi orang yang dungu, orang yang tolol gitu. Kalau kita dengar kata tolol, kayaknya dulu waktu saya SD SMP itu juga rasanya nggak enak bener gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan tolol, dungu, bodoh itu adalah ketika dia tidak mau memahami tentang dhamma, tentang kebenaran, tentang tradisi-tradisi yang memang sama-sama baik dan sebagainya tujuannya ke arah sana. Nah, ini kemudian kita lihat juga ya, menurut Perpres nomor 58 ini kita bicara tentang moderasi beragama. Nah, di moderasi beragama ini, tentang penguatan moderasi beragama disebutkan, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan, ya, jadi mempraktikkan, mengaktualisasikan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kesepakatan berbangsa. Itu menurut Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Kemudian, moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi beragama hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrim pada kepercayaannya. Ya. Nah, prinsip moderasi beragama adalah keseimbangan, kesederhanaan, kesantunan, dan persaudaraan. Moderasi beragama menekankan pada penguatan pemahaman agama yang substantif, tidak harfiah atau formalistik. Nah, moderasi beragama dalam keluarga, jadi kita coba bahas ini karena pertikaian, perselisihan itu kan mulai dari diri sendiri. Terbawa dalam komunitas kecil di keluarga, kemudian di organisasi, kemudian berkembang ke masyarakat, kemudian di negara, di bangsa ya. Makanya moderasi beragama dalam keluarga, ini saya sampaikan juga waktu lalu di Hita Sukaya itu, pasangan Hita Sukaya, itu merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan dalam keluarga dengan saling meningkatkan persaudaraan, kesantunan, keseimbangan, dan kesederhanaan. Dari keluarga pula akan berkembang cara pandang, sikap, dan praktik beragama
yang sesuai dengan mengejawantakan esensi ajaran agama dan kepercayaan serta menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kesepakatan berbangsa, ya. Nah, jadi itu apa yang saya sampaikan terkait dengan moderasi beragama. Dalam hal ini salah satunya adalah menghindari pertikaian dan perselisihan atau pertengkaran dan perselisihan. Nah, jadi ini adalah kunci sebenarnya buat kita bersama-sama mulai menelaah diri sendiri. Mengapa itu timbul? Tadi seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwasanya kuncinya adalah, ya, apa yang menyebabkan itu adalah dorongan nafsu yang timbul dari diri kita, ya. Nah, saya seringkali juga menyampaikan nih, kita kembali menelaah diri kita. Kita belajar agama Buddha sudah sekian lama, ya. Ada yang mungkin 30 tahun, 40 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Nah, banyak orang yang belajar Dhamma itu, kalau ibarat di dalam Dhammapada itu disampaikan masih seperti sendok, tidak seperti lidah. Ya, Sang Buddha bahkan menyampaikan juga dalam Dhammapada kan, lebih baik satu hari ketika orang bisa mempraktikkan, menjalankan satu syair yang dia hafal dibanding 100 syair yang dia hafal tapi gak pernah dipraktikkan. Nah, ketika seseorang paham bahwa tujuan umat Buddha yang paling tinggi adalah mencapai nibbana, padamnya semua nafsu, di mana nibbana itu disampaikan adalah padamnya loba, dosa, dan moha. Lah, kita yang belajar sudah sekian lama, kenapa loba itu terutama ini kalau bicara tentang pertikaian perselisihan itu kan karena ada loba dan dosa, ya. Ayo pastikan. Tapi loba itu adalah karena tadi rasa dorongan kita tuh ini menyenangkan nih buat saya. Ini tidak menyenangkan buat saya sehingga timbul tadi pertengkaran perselisihan. Apa yang kamu lakukan tuh salah, apa yang saya lakukan benar. Jadi benar dan salahnya itu menurut pandangan kita. Bukan kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran sesuai dhamma. Nah, itu yang sering terjadi dalam pasangan. Itu yang terjadi juga dalam keluarga. Itu yang terjadi di dalam organisasi. Bahkan tadi sentilan tuh dari direktur kita, ya, bahwa umat Buddha itu biasanya lebih toleran kepada sesama pemeluk agama. Tetapi internal agamanya sendiri kok malah senggol-senggolan kayak lagunya Kus Plus, ya, cubit-cubitan gitu. Nah, jadi ya ini buat kita nih. Makanya kebetulan saya bilang ya, Pak Dir, kebetulan nanti malam saya dapat ini juga nih slot di Dhammasaka Kaca Online ngisi SPD. Mudah-mudahan kita bisa berbagi, kita juga bisa menelaah kembali. Saya sering ngomong lah kembali. Ya saya juga masih sama, ya masih suka kadang-kadang kalau lagi bertikai, bertengkar, berselisih pendapat, kalau lagi dikasih tahu sama istri, dikasih tahu sama orang lain, pasti rasanya dek, kok begitu gitu ya. Pasti muka berubah tuh kayak kepiting rebus kan gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita punya kemarahan tadi, punya ketidaksenangan tadi, kan itu karena dorongan nafsu tadi. Saya nggak menyenangkan nih dikritik, paling nggak senang saya dikritik misalnya. Timbul rasa marah, timbul rasa benci, timbul rasa gak suka. Nah, kalau Raja Dewa Saka, kemarin saya sampaikan juga ya di dalam Dhamma kelas di di Wihara Jakarta Dhamma Cakkajaya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya, bahwa Raja Dewa Saka menyatakan juga bahwa beliau itu ketika marah, marahnya tidak bisa lama. Jadi dewa aja masih marah gitu. Ya Raja Dewa Saka aja masih marah, tapi beliau sadar dan kemudian itu nggak bisa lama marah itu. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, berarti kan kita tuh hampir sama dengan dewa loh tingkat kebijaksanaannya. Oh, begitu saya marah, oh ya saya marah, oh ya saya sadar. Nah, saya kemarin ada menyampaikan itu juga. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya tadi. Dan kita nggak sadar bahwasanya itu adalah dorongan nafsu. Ya, Sang Buddha kan sudah nyampaikan itu dorongan nafsu. Dorongan nafsu karena kita punya persepsi. Persepsi ini loh menyenangkan, ini loh tidak menyenangkan. Padahal kondisi benda-benda yang ada di luar itu sesungguhnya netral. Nah, kitalah yang menghakimi, kitalah yang menentukan. Oh ini. Nah, itulah yang timbul terjadinya perselisihan dan sebagainya. Nah, saya pernah juga menyampaikan dalam sebuah artikel, ya, dalam sebuah artikel
di mana kadang-kadang kita itu suka sok tahu. Jadi saya kebetulan dulu di Metasik, mungkin saya juga pernah nyampaikan di sini di Masa Kaca Online. Saya pernah menulis ada sebuah cerita yang berkembang eh, di umum ya, teman-teman mungkin tahu tentang cerita kepala dan ekor ikan ya. Tapi saya itu masukkan di dalam artikel di Metasik, di penulis Metasik ya. Jadi di www.kompasiana.com itu bahwasanya kita itu terhadap pasangan kadang-kadang sok tahu. Jadi saya nyebutnya jangan sok tahu. Nah, kisah ekor dan kepala ikan. Jadi ada sebuah cerita di mana ada pasangan yang menikah sudah 50 tahun, punya anak dua, bahagia selama ini ya. Bahagia karena eh, harmonis sekali. Kemudian mereka merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-50, jadi kawin emas ya. Bayanginlah kalau misalnya mereka menikah, kalau orang dulu mungkin nikahnya 19 sama 16 kali ya. Berarti kan mungkin 19 sama 16 kali 50 berarti umur 69 ya, 69 sama berapa tuh? 16-nya berapa tuh? Ada 3 tahun tahu boleh atau tidak tuh. Umumnya kan orang biasanya kalau orang-orang apa menurut adat ciong kecil katanya kalau 3 tahun. Kalau 2 tahun itu bagus, kalau 4 tahun itu kaki meja katanya, kokoh. Nah, misalnya anggap dah tadi 19 sama 15. Ya kalau sekarang nggak boleh ya, karena wanita tuh 19 sekarang harus menikahnya. Nah, jadi udah 50 tahun setelah merayakan acara ulang tahun perkawinan, karena biasanya istrinya itu kalau makan, mereka makan berempat itu. Kalau makan ikan, biasanya kalau keluarga kan, kalau Imlek tuh makan ikan bandeng. Ikan bandeng itu dibagi empat. Ya kalau Mulyadi salah satu dari keluarga itu, Mulyadi dapat badannya tuh. Ya sama misalnya Anggreni dah, dua anak. Mulyadi dikasih badannya, Anggreni juga badannya. Nah, bapaknya biasanya dikasihnya kepala, ibunya biasanya kasih buntut. Nah, ibunya kan dikasih buntut, kenapa? Karena dia merasa bahwa ya dia melayani gitu kan, dia melayani. Nah, karena kebiasaan itu, bapaknya ini, si bapak ini merasa bahwa dia ingin menghormati istrinya. Karena istrinya sudah melayani sekian tahun, 50 tahun keluarga itu, kemudian suka dapatnya buntut ya, karena dapatnya kan biasanya kalau yang apa mamah kita, orang-orang yang sebagai istri itu biasanya dapat yang belakangan deh katanya. Yang penting yang bahagia kepala keluarga sama anak-anak. Nah, jadi dikasihnya seperti itu. Dia tetap kasih buntut, anak-anaknya tetap dikasih badannya, kepalanya dikasih dia sendiri. Kemudian makan, tapi dia nggak tahu, nggak sadar, istrinya itu waktu dia makan buntut itu mukanya rada merah padam. Kenapa? Ternyata besoknya setelah ulang tahun perkawinan itu, istrinya langsung gugat cerai. Kok bisa? Ternyata istrinya pengen di hari istimewa 50 tahun perkawinan emasnya itu, dia pengen makan kepala ikan, bukan buntut melulu. Jadi jangan dibelakangin terus gitu dapat buntut mulu. Tapi karena suaminya ngerasa ya dia kan udah begitu, saya kasih kehormatan. Ternyata salah. Makanya jangan sok tahu. Oleh karena itu, kadang-kadang kita terjadi pertengkaran itu karena kita merasa bahwa kita paling tahu. Kita paling ahli nih. Orang lain enggak. Nah, menurut saya salah. Jadi kita harus bisa memadankan apa yang dimaui oleh pasangan kita, apa yang dimaui oleh teman-teman kita, apa yang ada di dalam keluarga itu, apa yang ada di dalam organisasi itu, yuk kita dengarkan masing-masing, kemudian nanti diolah bersama. Nah, kalau ini tidak ada hal-hal yang membuat dorongan-dorongan nafsu kita karena tadi kecongkakan, kesombongan dan sebagainya, terjadilah pertikaian, perselisihan dan sebagainya. Ya, jadi ini yang saya ingin sampaikan. Dan satu lagi tadi kalau kita lihat ini ada metode kita belajar. Nah, metode belajar itu saya sering nyebutnya 3M1C itu Mulyadi. Jadi ada pariyati, ada pati-pati, ada patiweda kan ya. Nah, jadi 3M1C itu adalah singkatan dari mengerti, menerima, melaksanakan, kemudian cerita. Jadi kalau kita mengerti dari apa yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha melalui suta-suta yang ada,
kemudian kita akan gampang menerimanya. Oh gitu ya, saya terjadi perselisihan, pertengkaran selama ini di dalam keluarga karena adanya dorongan nafsu. Dorongan nafsu itu timbul karena saya rasa suka dan tidak suka. Saya nggak suka kalau dimarahi, saya tidak suka kalau dikritik. Saya menganggap bahwa inilah yang benar menurut saya, menurut dia salah dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa itu, menerimanya lebih gampang. Ketika bisa menerimanya, kita bisa laksanakan ya. Makanya kalau kemarin saya ada salah satu juga tips bagaimana di keluarga kita Sukaya itu bagaimana kalau kita mau rukun. Jadi saya bilang kalau sudah mulai ribut, berantem begitu ya, ada pertengkaran, ada perselisihan, kemudian udah nggak mau ngalah. Nah, salah satunya ngomong karena kan kalau kemarin di Pembimas Buddha Banten, kebetulan saya di Banten nih, Mul, di Tangerang. Itu Pak Pembimas sering bilang ya ada apa namanya yel-yel tentang salam kerukunan. Jadi salam kerukunan, rukun, rukun, rukun gitu. Jadi saya bilang kalau lagi mau ribut, lagi mau cekcok, ya suaminya atau istrinya ngomong salam kerukunan, rukun, rukun, rukun gitu. Jadi kan nggak jadi berantem gitu ya. Jadi saling rukun lah. Toleransi bersama, sama-sama. Karena kita belajar agama Buddha itu tidak melekat, belajar agama Buddha itu melepaskan. Ya. Nah kemudian kalau ini sudah bisa dilaksanakan, bagaimana kita menimbulkan kasih sayang, tidak ada ekstrim ya, kita berada di jalan tengah, toleransi, tidak bertikai, tidak terjadi perselisihan pertengkaran, kita cerita ke orang lain. Nah, umat Buddha tuh biasanya pelit buat cerita, gitu ya. Kalau tetangga kita kan ada cerita-cerita kesaksian tentang apa gitu. Kita tuh kadang-kadang, Bu, Pak, cerita dong tentang nggak bisa, Romo, saya nggak bisa ceramah. Kan saya nggak nyuruh ceramah, nyuruh cerita. Jadi kalau ibu udah bisa harmonis dan sebagainya, ceritalah gitu. Jadi banyak cerita. Kita biasanya cerita-cerita tentang sesuatu yang menyenangkan, misalnya liburan kita kemarin, misalnya Lebaran ke Bali, liburan kita mungkin ke Medan, ya ke tempatnya bisa ceramah, saya nggak bisa ituin dhamma. Padahal apa yang kita, ini kedengeran nggak? Soalnya unstable. Kedengeran ya Mas ya? Oke, lanjut Romo. Tadi sempat freeze sebentar. Ya. Oh ya. Jadi kalau kita suka cerita, kemudian kita hal-hal yang membuat kita, hal-hal yang menyenangkan kita ceritakan kepada teman-teman kita, hal-hal yang tidak baik kemudian kita perbaiki, kita cerita kepada teman-teman kita, ya. Itu sama seperti yang Sang Buddha sampaikan. Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu tidak untuk mencari murid, tapi Sang Buddha mengajarkan Dhamma agar orang mengerti tentang kebenaran, agar orang berbahagia, agar orang bisa melenyapkan penderitaan yang dialaminya. Jadi sesungguhnya ketika kita cerita dengan niat untuk berbagi pengalaman sehingga mereka dapat mempraktikkan juga Dhamma, terlepas dari mereka beragama apapun, itu adalah sesungguhnya kita melakukan Dhamma Dana. Ya, kita melakukan nasihat-nasihat apa yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada teman-teman dengan cerita-cerita itu. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Dipersilahkan, Mul. Baik, terima kasih Romo Simabudi pemaparannya tentang perselisihan dan perdebatan dan perselisihan ya. Ya, Pembenahan Sutta Kala Hawiwada Sutta ya, sangat menarik dan salah Wiwada. dihubungkan dengan tadi Romo Simabudi sempat menghubungkan dengan moderasi beragama. Ya, Jadi sangat relevan ya dengan tagline atau dengan hashtagnya pemerintah pada saat ini ya, yang sangat menggalakkan tentang moderasi beragama. Teman-teman, Romo Ramani, Bu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Romo Simabudi. Nah, sekarang saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tadi Romo Simabudi sudah membuka. Silakan untuk yang mau bertanya. Jadi kepada Romo Ramani yang berada di Zoom meeting, silakan raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Bagi Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang tergabung di channel YouTube, bisa mengetikkan pertanyaannya di live chat
nanti akan kami fasilitasi untuk berdiskusi langsung dengan narasumber kita malam ini. Silakan. Belum ada, kalau belum ada saya yang nanya. Ya, silakan. Kita ngobrol-ngobrol ya Romo ya. Ya, baik. Ini saya juga harus belajar banyak nih soal beginian. Karena sering main-main dengan lintas agama. Bagus. Jadi begini ya Romo ya, kalau menurut misalnya misalnya kita di tempat kerja nih Romo, kadang-kadang Ya, kita juga nggak, jadi sebenarnya perselisihan, konflik itu kan sebenarnya saya yakin mungkin semua umat di dunia ini punya gitu konflik ya, atau ya, mengalami hal ini mungkin Romo ya. ya, 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 eh, sebenarnya kalau misalnya terjadi perdebatan yang intens antara pihak-pihak yang berbeda pandangan gitu, sebenarnya kita bisa menarik nilai positifnya nggak sih Romo dari perdebatan seperti itu gitu? ya. Ataukah Buddha ada memberikan satu pandangan mengenai apakah kalau perdebatan intens antara beberapa pihak karena kita punya pandangan berbeda, apakah kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya loh? Ya, baik. Jadi eh, ini pendapat pribadi ya. Jadi kadang-kadang begini, kita tuh umat manusia, kita sendiri. Kadang-kadang sering dibilang orang itu suka rebutan pepesan kosong, kan gitu ya. Kita itu sama-sama kadang-kadang terjadi tadi perdebatan atau konflik terjadi. Nah, ketika konflik itu, kalau kita bicara manajemen konflik, apakah manajemen konflik itu sesuatu yang bagus? Ya, sebenarnya. Kalau kita bilang di satu sisi ya. Kenapa manajemen konflik itu perlu? Karena kalau dia di dalam kondisi yang ada saat ini, di mana kita masing-masing masih punya dorongan-dorongan nafsu ya. Ini kan bicara dorongan nafsu nih. Nah, itu pasti terjadi perselisihan atau pertikaian tadi. Nah, manajemen konflik yang bagus kan sebenarnya manajemen konflik itu semakin besar, tetapi masih bisa diatasi, kan gitu. Ibarat kalau kayak api, api itu butuh lebih besar, tapi kita bisa memadamkannya. Nah, ketika kita bisa tahu tentang itu, kemudian sama-sama berjiwa besar, konflik yang terjadi itu bisa menjadi sesuatu yang positif untuk kita bisa mendengar pendapat orang lain. Kita bisa membandingkan apa yang disampaikan, misalnya tadi Mulyadi dengan teman kita, oh ini loh pandangan saya, ini pandangan saya. Nah, contoh lah misalnya kalau yang sering terjadi di dulu ya, ketika kita bicara tentang paham ketuhanan misalnya. Nggak akan nyambung ketika orang tidak memahami, tidak tahu apa yang menjadi dasar dari calon apa teman diskusi kita tadi. Tapi kalau kita punya yang ketika bicara lintas agama terjadi misalnya eh, apa ya namanya itu namanya perbandingan agama ya misalnya. Nah, ketika itu dijadikan sebuah telaah bersama, itu menjadi sesuatu yang positif kan? Oh iya, menurutmu jadi kayak begini, menurutnya kayak gini gitu kan. Nah, kalau ibarat kata orang kan banyak jalan menuju Roma, gitu ya. Banyak jalan menuju Roma. Nah, jalan menuju Roma yang dipegang Mulyadi begini, yang dipegang ini begini, ya sama-sama ke arah sana gitu. Tapi ketika diperdebatkan di dalam perjalanannya bisa berbeda. Nah, kalau itu diperdebatkan, ini loh saya yang paling ini, ya susah. Jadi, kalau secara umum dinyatakan bahwa konflik itu menjadi sesuatu yang berguna, ya ketika keduanya menyadari bahwa tujuan daripada konflik yang terjadi itu adalah untuk pembelajaran. Nah, tetapi masalahnya adalah konflik itu juga karena kita memiliki rasa tadi dorongan-dorongan nafsu kita itu. Ketika kita timbul rasa fanatisme, fanatisme itu timbul tuh kan karena loba sebenarnya. Karena kita memegang teguh pandangan kita kayak begini, kayak tidak mau menganggap pandangan orang lain. Nah, loba yang timbul tadi, kemudian terjadi perdebatan, percikan. Percikan ini kan menimbulkan kemarahan, menimbulkan efek tadi yang kurang baik, sehingga ini membangkitkan ego kita yang lain, kebencian. Saya nggak suka dengan yang kamu ini kan gitu. Nah, itu yang nggak bisa ketika kita tidak menguasai tadi dosanya yang timbul tadi, ini menjadi konflik yang tidak baik gitu. Nah,
inilah yang menyebabkan mengapa terjadi gesekan-gesekan itu. Nah, kalau kita berbicara di akar kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya, dulu dulu itu kita kalau lihat dengar Mulyadi ya, kita tuh sangat luar biasa kan. Toleransinya luar biasa gitu kan, gotong royongnya, kekeluargaannya. Itu adalah tradisi-tradisi masyarakat yang luar biasa. Dan sekarang apakah itu gak ada di dalam kehidupan masyarakat? Ada. Saya pernah ke Banyuwangi itu luar biasa loh. Ada wihara, ada gereja, ada apa namanya masjid, ada pura itu dalam satu tempat dan mereka tuh saling saling mendukung kan. Nah, tetapi kemudian terjadi gesekan-gesekan, apalagi ada yang nambahin bensin kan gitu. Ketika yang nambahin bensin ini, kadang-kadang fanatisme yang ada, itu jadi konflik yang berkepanjangan. Nah, makanya konflik ini ketika bisa di-manage, itu baik. Ya, tapi kalau yang paling baik kan kalau menurut agama Buddha, ya dorongan-dorongan nafsu itu ya harus dipadamkan kan gitu, dikurangi. Ya gitu ya. Jadi konflik itu di satu sisi baik ketika kita bisa memanage itu kemudian bisa dijadikan sesuatu menjadi pendorong buat kita keberagaman pendapat dan sebagainya tanpa harus mengeksekusi bahwa dia yang paling benar atau saya yang paling benar, dia salah dan sebagainya. Gitu. Itu menurut saya. Baik, Ya. terima kasih Romo. Jadi ada dua sisi, ada dua Ya, sisi yang penting adalah bahwa konflik itu harus masih dalam, istilahnya masih dalam telapak tangan kita lah gitu ya. ya Intinya ya, masih masih bisa bisa kita kita atur-atur ini ya. kan ya. Nah, Kadang-kadang orang menciptakan itu juga kalau di pabrik gitu ya. iya, Kadang-kadang bos kita nih misalnya nih pengen nguji gitu ya. Pengen nguji nih misalnya Mulyadi ini orangnya misalnya baik apa enggak ketika mau dipromosikan gitu. Ini bisa enggak gitu. Maka itu kadang-kadang dibuat konflik tuh. Ada aja ya. Kadang-kadang kan kita kan kalau nggak sabar kan kesel juga kan. iya ya. Bisa jadi. Iya, menarik ya itu ya apa loba itu menarik ya. Kalau tadi Ya, kamu bilang loba bisa jadi benci itu, ya, saya jadi ingat apa? Kalau nggak salah di Mahanidana Sutta itu ada loopingnya ya, Romo. ya, Ada ya, looping yang berakhir di Papadama itu ya. ya, Iya, itu betul. ada loopingnya itu. Itu di Ya. Vipatika Samuppada itu seru itu. Buddha dan ini benar-benar apa konsistensi ya apa antara Ya, di Ganikaya dengan Sutta ini artinya iya, konsistensi Buddha ngomongnya sama gitu. betul, betul, betul. Nggak ngaco. Luar Ya, biasa. betul. Kita kalau Dhamma Wijayo tuh menyelidiki Dhamma gitu ya. Iya, Dhamma Wijayo tuh benar-benar demen sebenarnya iya. kalau Eh, kita mendalam. Ya. iya seru sebenarnya. Cuma Terus, cuma ya. mesti investasinya harus banyak itu. Iya. Baik Nah, waktu, cuma tenaga, pikiran saya itu. sering pesan, ya, saya sering pesan ketika kita mau bicara di kelas Dhamma atau di kita ketika berbincang Dhamma, kita diskusi Dhamma gitu ya, terkait dengan itu. Yang Iya, pertama itu tadi memang literaturnya harus lebih banyak. Kedua, toleransi sama jiwa besar. Karena saya bilang ketika kita membahas tentang suta yang kita baca, pandangan kamu dengan pandangan saya bisa berbeda. Nah, kalau kita bicaranya kayak gitu, masing-masing pengen pendapat saya yang paling benar, bukan lagi terjadi yang namanya diskusi sehat. Itu jadi konflik kepanjangan gitu. Padahal kan kita sendiri yang nggak ngalamin, kan Sang Buddha juga nggak bisa jelasin kita, ada di dalam iya, tulisan saja kan. iya, iya. Nah, jadi pandangan-pandangan itu. Jadi sama dengan kayak cerita dengan apa empat orang buta yang memegang gajah. Ya, nah dengar itu. Ya oke, sip. Hmm, baik, Romo. Luar biasa ya. Ya, Seru, 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 seru. Nah, tapi nih Romo, saya mau nanya ya. Romo kan ya, berkecimpung di organisasi khusus Budi sudah lama kan, udah lama sekali ya. Tadi saya lihat kalau nggak iya, salah penghargaan 30 tahun itu ya. iya, Iya, sekarang tentu pasti kan ada konflik ya Romo di organisasi sendiri itu. ada, Kalau nggak salah ada. manajemen konflik ini udah masuk kurikulumnya KDD kalau nggak salah. Iya, iya, Kurikulum baru ya, baru kalau nggak salah. Saya iya, dengar iya, baru katanya. iya, Baru dimasuk dalam itu mungkin iya, mungkin ini juga ada hubungan dengan manajemen konflik ya. Jadi iya. gimana kalau misalnya konflik itu ada di organisasi terutama kita yang Buddhis ini muncul nih ada Hmm. tetapi kita tetap sebagai anggota organisasi atau sebagai sebagai ketua atau sebagai ketua atau sebagai pengurus lah ya masih tetap bisa Iya, produktif itu bagaimana ya Romo ya maksudnya iya. apakah Jadi kita perlu ilmu-ilmu tertentu misalnya ilmu komunikasi lah atau segala macam untuk mengenai konflik itu mungkin Romo. oke. Nah, Nah, ada dua nih kalau yang kamu sampaikan. nah, Kalau buat diri kita sendiri, yang paling pasti adalah banyak kita, pemahaman kebijaksanaan kita.
Makanya kalau kemarin ada yang nanya ya, salah satu yang pertanyaannya begini, ketika kita melakukan perbuatan baik, kadang-kadang kan kita masih bertekad kan ya, semoga perbuatan baik ini membuat saya menjadi orang yang kaya atau sukses misalnya. Tapi ada orang yang sudah pemahamannya sudah lebih tinggi, nggak lagi bertekad dia berbuat baik ya berbuat saja dengan niat melepaskan gitu. Itu ada pertanyaan. Menurut Romo, apa yang membedakan? Saya bilang pemahaman dia, kebijaksanaan dia. Karena kalau kita paham tentang hukum karma, ditekadkan atau ditekadkan pasti larinya kan ke kita kan gitu. Tetapi ketika orang yang dalam pemahamannya lebih lebih awal, mereka tuh butuh butuh sesuatu yang difokuskan kan gitu. Nah, sekarang kembali kepada tadi konflik di dalam organisasi. Kalau kita berbicara tentang konflik organisasi, sebenarnya larinya kan ke diri kita juga ya. Nah, sekarang kalau kita bicara ke diri kita, apa yang terjadi? Makanya saya kadang-kadang memberi sentilannya. Kita itu belajar agama Buddha itu menghilangkan loba dosa moha kan. Tujuan daripada umat Buddha yang paling tinggi itu kan menghilangnya loba dosa moha kan nibbana. Tapi kita semakin banyak belajar dhamma, kenapa loba kita makin naik, dosa kita makin naik sehingga terjadi konflik tadi, gitu kan? Nah, konflik itu terjadi kenapa? Karena tadi ada like or dislike. Saya suka loh, saya nggak suka. Nah, ini yang kemudian menyebabkan teman-teman kita di organisasi itu suka ngomong, waduh, ngapain dah saya ribut mulu, capek gitu ya. Gitu kan? Udah lah, mendingan saya keluar saja. Nah, kalau saya bilang sayang, sama, bukan hanya di organisasi nih. Di wihara kan juga begitu kadang-kadang. Nah, saya sering bilang sama teman-teman, sama keluarga, sama umat. Ingat loh, Sang Buddha bilang, yang menentukan diri kita bahagia atau tidak itu kita sendiri. Kan gitu. Jadi jangan gara-gara kita berantem dengan orang lain, bertengkar dengan orang lain, konflik dengan orang lain, membuat kita itu jauh dari Dhamma. Lah, kita itu belajar, kita kan diajarkan oleh Sang Buddha, bahkan di Dhammapada kan disebutkan, lahir jadi manusia itu satu hal yang sulit kan gitu. Mendengarkan Dhamma juga sulit kan gitu. Kalau kita sudah dekat dengan Dhamma, sudah belajar Dhamma, kita kan sudah benar-benar alurnya sesuai. Tapi karena ngedengerin orang lain dan sebagainya, kita lakukan itu, akhirnya kita mundur, yang rugi kita. Nah, jadi kadang-kadang pemahaman itu yang perlu kita jelaskan. Ya, salah satunya tadi konflik terjadi itu. Nah, itu yang kadang-kadang saya juga merasa di situ tuh. Jadi kalau kalau bicara tentang oh teman-teman ada terjadi konflik, banyak banyak mul. Tadi kamu bilang tadi di lokal wihara sudah pernah saya alami juga. Ya di organisasi juga pernah dialami dan sebagainya. Tapi saya lihat itu sebagai satu proses pendewasaan kita, kemudian tadi cerita ke orang lain bahwa ini sebenarnya bisa kita manage gitu. Jadi saya bilang saya sih kadang-kadang kalau bicara kayak begitu sayang. Ini ada satu cerita yang ada salah pandang juga. Ada orang kadang-kadang dia dulu jadi pengurus di wihara misalnya, ya dihormati ketika jadi ketua dan sebagainya. Kemudian ketika dia sudah jadi senior, sudah tidak jadi pengurus, dia datang kadang-kadang karena pengurus-pengurus wiharanya nggak kenal sama dia, karena dia udah lama sekali, dia datang lagi ke wihara itu dicuekin kan. Nah yang timbul kadang-kadang timbul tadi, kok gue dicuekin loh, padahal gue loh yang ngebangun wihara ini. Padahal ini loh gue yang punya jasa di sini. Nah timbul-timbul kecokangan sombongan itulah yang menyebabkan kita menjadi, ah udahlah gue nggak mau ke wihara inilah. Ah inilah nah. Jadi yang membuat kita itu menjadi menderita karena konflik tadi kita sendiri gitu. Karena kita memposisikan diri kita tuh sebagai orang yang ya saya pengen disanjung, ya saya pengen di ini dan sebagainya. Tapi kalau itu tadi yang seperti kamu tanyakan di awal, konflik ini menjadi pembelajaran kita. Saya sering bilang, jadi sesuatu yang bisa kita dapat dari situ adalah ini. Nah, di pabrik saya juga sama itu, Mul. Saya pernah nyampaikan gini. Saya bilang dulu saya pernah jadi GM Factory ya di sebuah perusahaan. Teman-teman yang Buddhis, saya sering bilang, kalau kamu nyari duit di perusahaan, itu gak akan dapet. Gitu. Jadi kamu kan kalau bicara keuangan, bicara sesuatu yang ini kan kita mah pengennya yang besar banget kan, gitu kan. Itu kamu nggak akan dapet. Tetapi kalau kamu di perusahaan ini, di mana ada terjadi konflik,
terjadi pembelajaran dan sebagainya. Justru itu yang kamu dapat. Nah, ketika kamu dewasa dalam konflik, kemudian ketika kamu bisa mengambil, kalau saya sering bilangnya itu di perusahaan itu kawah candra di mukanya kamu. Jadi kalau kamu berada di situ, itu jadikan kamu tuh digembleng begitu luar biasa, kayak kayak film-film Solim lah, di mana orang kan katanya suruh ngituin apa itu, pasir gitu, ngituin tenaga dalam sampai situ. Nah di situ kan kita belajar keras. Begitu keluar dari sana, itu jadi pendekar sakti kan gitu. Nah makanya ketika orang bisa memahami itu konflik yang dipakai itu, kemudian dia lakukan di perusahaannya yang baru, itu dia bisa bisa membuat itu menjadi problem solver dia. Oh dulu saya di sono tuh begini loh, ini sebegini gitu. Nah jadi kan bosnya percaya dong, oh iya dia. Tapi kalau kita tadi kecewa, kemudian kita keluar dari organisasi dan sebagainya, menurut saya sayang. Karena kita bicara dhamma tadi, kitalah yang menentukan diri sendiri. Gitu, Mul. Jadi tinggal pemahamannya kita, memahami konflik itu sebagai pembelajaran kah atau sebagai sesuatu yang membuat kita itu menjadi menderita kan gitu. Jadi kalau bicara tentang kegagalan, dia melecut kita untuk lebih melesat jauh atau malah terbujur kaku untuk selamanya kan gitu. Gitu gitu ya. Nah, iya. Terima kasih, Romo. Nah, ini nasihat yang bagus nih, karena kan banyak juga orang yang sudah sering kecewa, akhirnya agak-agak males, agak-agak anti kalau, aduh, Iya, organisasi Buddhis, nanti ribut lagi. iya. Udah Nah, minoritas nah ribut tadi kamu lagi. nanya juga bagaimana komunikasi. Nah, betul. Kita itu biasanya komunikasi yang biasa kita lakukan, kalau saya ya, itu kan ada juga ilmu komunikasinya, bagaimana kita berhadapan dengan orang ya yang Iya, di atas ada kita. sertifikasinya kalau di Ya atau udah. itu. Nah, bagaimana kita berhadapan dengan orang yang di atas kita? Bagaimana kita berhadapan dengan eh, orang tua kita yang senior senior? Bagaimana kita yang seumuran? Bagaimana dengan anak-anak dan sebagainya? Nah, itu perlu. Makanya kita tuh umat Buddha harus belajar psikologi juga. Nah, bagaimana komunikasinya? Kemudian bagaimana kita membuat sebuah sebuah kata-kata yang mana kita tidak menyinggung terlalu dalam, tetapi kita punya makna yang ada gitu. Jadi kadang-kadang cara tutur kita ngomong, cara sikap kita, cara kita membuat surat dan sebagainya itu penting. Dan itu biasanya banyak dapatnya itu adalah dari pembelajaran langsung ya. Jadi kalau dia itu kan ada teori-teori aja, oh kita harus begini, begini kan sama ketika tadi yang kau bilang kayak public speaking misalnya. Kalau lagi ceramah, kalau lagi pidato jangan masukin tangan ke dalam saku celana misalnya, kan nggak enak juga gitu kan. Nah, atau apa gitu. Jadi itu sesuatu sama komunikasi begitu. Bagaimana kita menghadapi mereka yang sudah senior-senior, yang tentunya pengen dihormati. Bagaimana kita dengan anak misalnya. Makanya kan ada lagu Ayahku Sahabatku. Kita jadi sahabat, jangan jadi bapak yang otoriter, yang dulu mungkin pakai cara militer, yang harus dijewer dan sebagainya. Anak kita pasti jauh. Gitu ya kira-kira komunikasinya. Ya, Baik, baik. Terima kasih, Romo. Ah, ini ada yang nanya, Romo. Saya iya. bacakan ya, Masih Romo, ya. terjadi. Iya. Kenapa ya, Romo, secara intern dalam organisasi agama Buddha sendiri masih terjadi perselisihan? Padahal menurut ajaran Sang Buddha sudah dijelaskan perselisihan itu memunculkan kesedihan dan kesombongannya. Artinya, Iya. tiadanya rasa welas asih. Terima Iya. kasih atas penjelasannya, Romo. Iya. Nah, ini Makasih. namanya Ini iPhone. namanya iPhone doang. iPhone. Tadi saya Mohon maaf ya ini namanya ini Bapak atau Bapak apa Ibu. siapa ya? Ya Ah, Bapak ya. Tadi sempat lihat ininya cuman nggak terlalu jelas. Nah, jadi apa yang menyebabkan kita itu terjadi perselisihan intern? Ini juga yang tadi saya sampaikan. Saya tadi dapat sentilan juga tuh dari Pak Direktur Urusan Agama Buddha dan Pendidikan. Kita itu toleransi sama pemeluk-pemeluk yang lain. Tapi intern kita itu saling ribut aja gitu kan ya. Jangan hanya di organisasi loh, kita kadang-kadang di biara juga. Makanya kembali, kalau saya tadi bilang apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Cula Wiwada Sutta itu terjadi karena kita timbul tuh dorongan nafsu dari awal. Karena senang sama tidak senang. Saya menganggap bahwa sayalah yang paling benar. Contoh nih, kita bilang, saya itu punya tradisi misalnya. Tradisi saya itu yang benar begini. Misalnya contoh, saya sembayang misalnya. Saya sembayang itu
pasang dupa, nanti saya taruh dupanya dari tengah, misalnya dari tengah, kemudian dari ke kiri, ke kanan. Kemudian saya ada yang bilang lagi, oh ya saya langsung tancepin tiga-tiganya supaya cepat. Ada juga yang dari satu, dua, tiga gitu. Atau ada beda lagi cara-caranya. Nah, kita menganggap bahwa kita yang paling benar. Nah, sebenarnya Sang Buddha menyampaikan itu kan tradisi-tradisi ya dari masing-masing kan, tata caranya berbeda gitu. Nah, kita harus memahami itu. Nah, saya sering bilang dulu ya di Magabudi, di Permabudi terutama. Tadi saya kan di Dewan Pengawas dulu pernah jadi ketua. Saya pernah bilang, apa yang menyebabkan kita terjadi perselisihan internal? Karena kita kadang-kadang tidak mengerti juga bahwa secara tradisi masing-masing sekte itu, aliran itu berbeda. Saya dulu pernah mengusulkan, yuk kita bikin semacam bagaimana keragaman, sama dengan Indonesia kan. Keragaman budaya, keragaman tradisi dari agama Buddha itu sendiri, yang niat awalnya untuk kita tadi memasang dupa itu kan sebenarnya adalah cara menghormat kepada Sang Buddha, kepada Dhamma dan Sangha misalnya. Nah, caranya itu kan kembali ke masing-masing kan gitu. Jangan perdebatkan hal itu gitu. Tapi esensi ajaran bahwa kita melepaskan loba, dosa, dan moha itu kan tujuannya. Tujuan yang menjadi tujuan utama dari umat Buddha. Nah itu yang kadang-kadang, itu yang tidak disadari. Belum ya, saya bilang belum disadari. Nah tadi karena banyak hal, kalau tadi disampaikan juga oleh Mulyadi tadi, kedewasaan kita dalam menyikapi hal-hal yang ada itu. Nah tadi kalau pertanyaannya, kenapa internal demikian? Dasarnya itu adalah karena kita itu punya kesombongan, kita punya kecongkakan, satu. Kedua, karena kita punya pandangan yang salah, pandangan yang ekstrim. Ini loh yang paling benar, ini loh yang dia salah, dan sebagainya. Padahal tadi banyak jalan menuju Roma. Kalau kita bicara bicara tentang perahu itu kan sama-sama dia mau pakai perahu naga kek, mau perahu macan kek, mau perahu apa kek. Tujuannya kan sama-sama kalau umat Buddha kan Nibbana kan gitu. Nah, tadi sampai disampaikan juga tuh ada pertentangan bagaimana misalnya tentang apa namanya makan makanan yang berjiwa atau tidak dan sebagainya untuk jalan pencapaian kesucian. Padahal kan Sang Buddha udah jelaskan kan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita membesarkan diri masing-masing. Nah, jadi tadi dari pertanyaan Bapak yang di iPhone ini, ya kembali kita harus menyadari dari diri masing-masing. Kalau diri kita masing-masing sudah pahami itu, cerita, cerita pada keluarga kita, nanti cerita kepada orang lain. Oh, kita begini-begini, nerima pendapat. Nah, kita tuh biasanya memang, kita ya, ini secara umum bukan hanya umat Buddha. Kita tuh kan sebenarnya punya satu mulut, punya dua telinga. Tapi kita biasanya jarang ngedenger nih, padahal dua telinga. Maunya gini mulu gitu. Ya, makanya mendengar pendapat orang lain pun kadang-kadang dia baru ngomong, kita udah langsung potong kan gitu. Di zaman Sang Buddha ada nggak? Ada dulu waktu waktu saya lupa namanya ya, ada di dalam satu suta ada yang ahli wega dan sebagainya. Ketika Sang Buddha ngomong sama senior nih, ngomong sama Brahmana Barna yang senior, nah dia itu langsung motong gitu. Sang Buddha bilang nggak bisa begitu, kamu harus menghormati yang tua. Tapi eh, karena di situ memang dia adalah murid termuda yang pandai, ya itu dibela sama Brahmana. Tapi Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa ada adat kesantunan di mana kita bisa. Jadi kalau sama-sama saling paham, minimal yang tadi saya bilang, paham bahwa kita belajar tadi yang seperti kamu tadi bilang, kita menghilangkan loba dosa moha itu. Kalau itu terjadi, perselisihan internal nggak akan terjadi. Kemudian kadang-kadang kita menganggap bahwa saya lah yang paling benar. Itu yang saya bilang salah menurut saya. Kita sama-sama, harusnya sama-sama. Nah, ketika kerukunan itu terjadi, umat Buddha itu pasti luar biasa. Dulu kenapa umat Buddha itu bagus di zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya, kemudian juga bisa dengan Hindu ya, Siwa Siwa Buddha kan dulu juga sama gitu. Nah, itu terjadi karena toleransinya luar biasa. Gotong royongan, kekeluargaan, tepos seliro, saling dengerin. Kalau sekarang enggak, bukan saling dengerin, tapi saling ngoceh.
Itu yang terjadi. Gitu kira-kira ya, Bapak yang di iPad. Baik. Terima kasih Romo. Ibu Oh, ya. Ibu Maaf Ibu, Endang. kita. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Mohon maaf Ibu. Romo, saya gaptek, jadi tidak bisa bertanya lebih. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, jadi itu Ibu ya. Jadi kembali ke diri kita nih. Jadi kalau Ibu udah bisa itu, Ibu tolong tularin ke orang-orang lain supaya saling sadar kita belajar melepasin loba gitu. Nanti ingetin Bu, kalau loba itu kan serakah. Nanti kalau kamu mati masuknya masuk ke alam setan. Kan nggak mau jadi setan kan ya? Ya Romo, terima kasih. Ya. Baik, Romo. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya ya. Jadi tadi Buddha juga, jadi sebenarnya perlu juga ya mempertimbangkan aspek budaya dan value itu ya tadi Romo. Ya. Seperti yang tadi Betul, Buddha betul. contohkan itu ya. Ternyata dalam Betul. dalam penyelesaian terutama konflik-konflik yang lintas budaya atau mungkin lintas agama atau lintas Iya. tradisi mungkin ya. Iya. Nah, sebenarnya tadi yang kamu bilang tadi budaya itu salah satu nilai dari moderasi beragama itu juga adalah kita apa namanya memahami tentang budaya lokal. Jadi kita tuh udah bisa meninggalkan. Sang Buddha bahkan bilang kalau budaya-budaya itu membawa kemajuan, membawa hal-hal yang baik, justru itu harus diadaptasi. Nah, saya sering bilang juga, Mul, kalau kita bicara mengenai misalnya ya, contoh lah di Buddhis nih, misalnya di Theravada. Kan dulu sering bilang ada bagaimana kalau bicara persembahyangan leluhur tuh pakai samseng misalnya. Boleh atau tidak? Saya bilang boleh. Yang nggak boleh kan Sang Buddha bilang kalau melanggar sila. Kan gitu. Jadi saya bilang kalau daging tiga itu ya, kan ada ayam, ada babi, Ya, ada ya darat laut tiga udara ya lah. darat laut udara. Ya, Nah, darat laut kalau udara. itu diambilnya tanpa membunuh kan nggak apa-apa. Itu satu, ya kan. Tidak melanggar sila itu. Kemudian buah-buahan atau yang lain tidak dari mencuri, kan itu boleh. Niatnya itu adalah untuk menghormat. Kemudian saya tambah lagi, Sang Buddha kan bilang juga, perbuatan baik itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan makhluk lain. Kalau ngebunuh kan merugikan makhluk lain. Kalau mencuri kan merugikan orang lain, kan gitu. Nah, kalau kita dengan niat tadi menghormat leluhur kita, kemudian kita misalnya persembahyangan yang gede-gedean, kita sampai ngutang gitu. Dulu kan gitu, Mul. Kadang-kadang, wah, karena saya disuruh 2 meja penuh, saya harus ngutang gitu. Itu kan merugikan diri kita kan. Nanti kalau kamu dikejar-kejar debt collector kan bahaya kan gitu ya. Nah, saya sering bilang sama sama para ibu-ibu, bapak gitu yang sering gitu. Pertanyaannya begini, kalau kita dulu punya orang tua, leluhur kita, ketika masih hidup, kalau kita ngasih sesuatu kepada mama papa kita misalnya, papa mama tuh suka nanya kan, kamu kok bawa martabak dapat duit dari mana? Padahal tahu lagi tengah bulan. Misalnya, lagi tengah bulan kan belum gajian. Kan mama papa kita suka nanya, kamu dapat dari mana uang tuh beli martabak? Oh iya ma, ini kemarin saya dapat dari lembur. Oh syukurlah, bukan hasil dari mencuri, bukan hasil itu kan orang tua begitu kan. Nggak mau anaknya itu susah gara-gara dia. Nah kalau kita persembahyangan kayak gitu ketika beliau nanti misalnya ya, kita kan nggak berharap beliau di alam-alam petak kan. Berharapnya di alam-alam dewa kan. Kita merugikan diri sendiri, kemudian dia tahu atau diberitahu oleh dewa yang lain bahwa anaknya ini menghormat dia sampai bikin dia sendiri ngutang, dikejar-kejar. Apa enggak sedih tuh orang tua orang leluhur yang ada? Kalau ada kayak begitu, kasihan ya mulia. Kalau di dewa itu salah satunya kalau sedih bisa mati dia jadi dewa. Nah, jadi begitu. Jadi kita harus pahami apa yang ada di dalam tradisi itu kemudian dikaitkan dengan ajaran agama Buddha. Sesungguhnya itu yang bagus dan itu membawa kemajuan. Sang Buddha mendorong itu. Makasih. Iya, Romo. Jadi saya jadi ingat kata-kata Bapak moderasi beragama dulu waktu sekatu pernah ketemu Iya, juga bilang. iya, Jadi sebenarnya eh, dia ada satu quote yang bagus itu. Dia bilang katanya iya. kalau beragama itu harus berilmu, dibilang katanya. Betul. Jadi jadi intinya kan sebenarnya kita semua nih umat Buddha kan pengen bahagia ya dengan Iya, tapi iya, bahagia dengan loba dosa moha yang terkikis atau hilang gitu ya Romo iya, ya.
Itu Ya, kan istilahnya visinya atau final kan kita itu ya Romo ya. Nah betul, sekarang betul. mau jalan ke sana itu kan ya silahkan aja gitu kan. Ada yang mau Ya, vegetarian, ada yang mau atasila ya iya, silahkan gitu kan. ya, Ya nggak usah betul. diributin maksudnya gitu. Benar. Bagi dia ya vegetarian dia bahagia, satu bagi Bahagia atasila ya ya udah. bahagia ya sudah gitu kan. Benar dia. Jadi Dan jangan merendahkan juga, maksudnya yang uh, atasila, oh lu Pancasila ya, ya belum tentu yang atasila juga lebih bagus lebih daripada yang bagus. Pancasila kan gitu. Jadi Iya, ya udah masing-masing aja hormati gitu. iya baik Romo, terima kasih. Ini ada yang bertanya tapi Ya, orangnya sudah keluar tapi nggak apa-apa kita ya, bacakan aja Romo ya, biar ya, biar buat diskusinya kita juga ya. ya, siap. Nama budaya Romo dari Pak Andrew Yogianto. Ya, Berarti menghadapi konflik itu merupakan seni yang mesti latihan dan meningkatkan jam terbangnya kah seperti bela diri yang juga mesti dilatih dan ditingkatkan jam terbangnya. iya, Bagaimana Romo tanggapannya? ya. Diceritakan. Nah, kalau kita bicara kembali ya tadi. Jadi memang sama dengan kita latihan, latihan meditasi misalnya. Nah, orang latihan meditasi itu di awal-awal misalnya. Nggak bisa juga langsung orang 1 jam, 2 jam, 3 jam langsung bisa duduk diam gitu kan ya. Itu pasti penderitaan banget tuh. Nah, kita pun kadang-kadang kan suka melihat itu. Meditasi itu sebagai satu kewajiban, keharusan yang harus saya lakukan sehingga menjadi sesuatu yang tidak mengenakan sebenarnya. Kan gitu ya. Nah, kita harus menganggap bahwa itu adalah satu hal yang harus kita miliki. Sama kayak dengan makan. Kan kita bicara tadi saya lihat pencari ke Andrew ya, ataupun juga di sini Mulyadi misalnya gini. Kita makan tuh kan satu keharusan, satu kewajiban kan gitu. Kamu suka nggak suka kan harus makan kan gitu. Ya rasanya nggak mungkin kamu nggak suka makan gitu. Kalau benar-benar nggak suka makan ya lama-lama pasti meninggal juga kan karena kurangan gizi dan sebagainya. Nah, sama dengan konflik tadi. Jadi memandang konflik itu di awal adalah harus memahami diri kita bahwa kita walau bagaimanapun kan Sang Buddha udah jelaskan dalam 4 kesunyataan mulia bahwa hidup ini adalah duka. Duka itulah sesuatu yang menekan. Kebahagiaankah, penderitaankah, itu adalah sesuatu proses yang harus kita alami. Nah, ketika kamu berinteraksi dengan orang lain dalam satu komunitas, ya pasti kamu akan mengalami konflik itu. Jangankan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri kan suka konflik kita kan ya. Ini benar nggak sih? Ini salah nggak sih yang saya ini? Ya, seperti itu. Nah, sama dengan orang lain ketika kita punya pendapat, orang lain punya pendapat. Nah, ketika kita, kalau kata orang mah nggak baperan gitu. Nggak baperan kan misalnya. Apa yang dia omongin itu kemudian kita telaah benar atau tidaknya, kan kembali kita kan yang menjadi sesuatu kalau di ilmu modern kan kita itu besar atau tidak, ya itu adalah sikap kita terhadap situasi yang kita alami kan begitu ya. Kita dewasa, kita menjadi orang pandai, menjadi orang bijaksana itu adalah bagaimana sikap kita menghadapi itu. Kemarin di Dhamma Class saya ngomong begini, kalau ada orang mengatakan kayak kita nih, misalnya kata-katanya agak kasar ya, sorry saya cuma kasih contoh misalnya, dia marah sama kita, dia bilang monyet lu, kan kita begitu begitu didengar kata monyet, kan kita yang timbul adalah nggak suka kan gitu ya, karena nggak suka kan marah terjadinya. Tapi kalau kita sadar bahwa dikata monyet lu, kita ambil kan kalau sekarang cermin susah lah, kalau kita cowok cewek juga sekarang udah punya HP kan, lihat aja sama HP kita monyet gak sih? Oh bukan, saya bukan monyet. Berarti ketika kita bukan monyet, kita kan bisa ngomong. Oh berarti bukan ke gua. Jangan-jangan yang ngomong yang monyet kan gitu. Ya itu kan ngomong, tapi jangan kita ngomong. Barangkali lu yang monyet itu kan berarti juga mengumpat, marah. Tapi kok gua bukan monyet, berarti kan gua nggak perlu marah gitu. Nah sama dengan kondisi-kondisi yang tadi terjadi, pertikaian tadi, terjadi konflik tadi. Konflik itu pasti akan terjadi. Ya mau dia anak buah, mau dia bapak buah gitu kan, mau dia anak, mau dia ini atas dan sebagainya, pasti punya konflik masing-masing kan gitu. Ketika konflik itu terjadi dalam organisasi yang ada, banyak orang yang nggak tahan itu akhirnya keluar. Nah, ketika dia keluar, dia pergi ke organisasi lain, masuk ke situ ada konflik lagi, berbeda atau enggak? Mungkin sama, mungkin berbeda. Akhirnya dia konflik lagi, dia pindah lagi, lah akhirnya jadinya lama-lama dia jadi sendirian toh. Lah, saya berarti kayak begitu ya nggak akan bisa besar. Karena walau bagaimana,
itulah yang harus dilakukan. Nah, kita tuh biasanya melekati pada sesuatu yang kita senangi, tapi kita menolak sesuatu yang memang kita tidak sukai. Kenapa itu timbul? Karena dorongan nafsu tadi kan Sang Buddha nyampaikan itu. Karena ada rasa suka dan tidak suka. Tapi ketika kita netral, kita jalanin, ya jalanin. Sama dengan meditasi, ketika kamu mencapai satu tahap di mana ada ketenangan dan sebagainya, yang sering terjadi kita lekati itu kan. Nah, ketika meditasi, saya dapat sesuatu yang menyenangkan tadi itu, ya yang di retret-retret, dulu saya pernah ngalamin juga itu. Ketika saya merasa bahwa, saya meditasi 2 jam, 3 jam, nggak kerasa lu kayak cuman setengah jam begitu. Itu menyenangkan sekali. Ya setelah 2 hari berturut-turut badan pada sakit dan sebagainya, mendapat sesuatu yang kayak gitu, kemudian saya pengen lagi. Sampai akhir retret saya gak dapet. Kenapa? Karena kita pengen, karena kita ingin gitu. Padahal kalau kita jalanin saja, konflik-konflik itu menjadi jiwa besar kita, menjadi sesuatu yang ini. Bahkan kita bisa menasihati orang lain selain diri kita. Wah, luar biasa. Itu organisasi itu jadi besar. Cuman susah, ya. Ya sama lah ajaran Buddha kan gitu juga ya. Sesuatu yang kita anggap bicara gampang, tapi begitu dijalanin susah. Kayak kita tadilah diomelin monyet lu. Padahal kan kita nggak monyet juga kan. Gitu. Kecuali mungkin saya dulu memang, ya kalau saya sionya sio monyet. Kemudian dulu mungkin saya pernah jadi monyet. Barangkali kan gitu. Sama kayak Sang Buddha tertawa ketika bicara Sariputta. Sariputta tuh menghindari genangan-genangan air. Dulu dibilang, ini Sariputta ketika Sang Buddha ditanya Bante Ananda, kenapa Bante kok senyum-senyum ngelihat Sariputta? Nah, beliau bilang, itu Sariputta itu masih ingat zaman kehidupan dulu ketika jadi monyet katanya. Iya. Ya, oke. Jadi penyakit semua yogi ya, Pak Ya, Narmosi nah itu. Budi ya. Ya Itu sama penyakit gitu ya. itu begitu tuh. Memang itu bawa tanha juga itu Ya sebenarnya. iya, Iya kan tanha juga itu sebenarnya. betul, betul. Makanya kalau apa yang diajarin Ajanta kan bagus. Iya, Seperti bilang kayak jinak-jinak perpati kan jana itu kan. Jadi iya, jangan ditangkap, kejarlah daku kau ketangkap, bukan itu. Ya, kira-kira iya begitu. baik. Terima kasih Ya, Romo, bagus ya, sekali jawabannya. ya, Tadi silakan Anggra ini tadi mau tanya langsung, silakan. ya. Heeh. Oke, nama budaya Nama Romo. budaya. Oke, Ya, jadi Romo dari saya sendiri ada nih yang mau ditanyakan. Eh, ya. yang pertama itu mengenai eh, bagaimana Romo kalau misalnya nih Mm-mm. eh, kita sedang berbuat baik, Ya. kita sedang berbuat baik, ada Mm-mm. orang lain yang mempermasalahkan hal tersebut, karena kan kita nggak Ya, bisa memaksa semua orang untuk menerima apa yang iya, kita lakukan, gitu kan Romo. iya. Nah, jadi ada orang yang mempermasalahkan hal tersebut, bagaimana seharusnya kita bersikap dengan hal tersebut? Apakah kita berhenti melakukan perbuatan baik tersebut, Mm-mm. atau kita tetap melanjutkan? Tapi Mm-mm. resikonya adalah kalau kita lanjutkan akan menimbulkan konflik dengan orang lain tersebut, gitu, Romo. Oke, baik. Nah, jawabannya gini. Sang Buddha pernah ditanya juga tentang itu ya. Hmm. Lalu Sang Buddha bilang bahwa jangankan orang itu melakukan sesuatu, itu pasti akan ada yang kritik. Bahkan orang sedikit ngomong juga dikritik. Diam juga dikritik. Jadi semua orang pasti akan dikritik kan begitu. Kemudian ada satu cerita, ya mungkin cerita ini juga sering kamu dengar ya, ya tentang ya ini di Buddhis dan juga bahkan di agama-agama lain tentang orang tua yang dia punya seekor keledai dan anak. Nah, jadi dia satu saat tuh lagi butuh uang, dia pengen jual keledainya ke pasar. Nah, waktu dia bawa itu, ya, bawa keledai itu, yang pertama dia tuntun keledai itu, anaknya ditaruh di atas keledai. Ketemu sama orang nih, Anggreni. Diomongin sama orang, dasar anak nggak tahu diri, bapaknya udah tua nuntun-nuntun keledai, anaknya udah enak-enak naik di atas keledai. Akhirnya diskusilah anaknya bapak ini. Nah, udah kamu turun ya nak ya. Itu diomongin sama orang tuh kamu nggak jadi anak tidak hormat pada orang tua. Udah tua-tua, bapak kok kamu yang naik. Udah akhirnya anaknya yang
nuntun ya dengan talinya itu, bapaknya naik keledai itu, jalan lagi ketemu orang lain, dibilangnya apa? Bapaknya nggak tahu diri, anak masih kecil disuruh nuntun-nuntun keledai, bapaknya yang di atas udah tua enak-enakan, turun lagi lah dia, ngomong lagi sama anaknya, nak, waduh, ini kita diomongin lagi. Kalau begitu, nak, kita duaan aja dia naiknya. Naiklah dia berdua di atas keledai. Ada orang lagi ketemu. Orang yang ngomong, dasar bapak sama anak gak tahu diri, keledai udah kurus dinaikin berdua. Kayak gitu. Akhirnya dia bilang, wah udah ada kacau dah. Udah kata dia kita turun deh. Akhirnya dituntun berdua. Ya, tuntun berdua ketemu lagi sama orang. Kata orang gini lagi, dasar bapak sama anak gak tahu diri, punya keledai bukan ditunggangin, malah eh, dituntun-tuntun berdua. Nah, dia ngomong lagi, ini bingung saya. Dinaikin sama bapaknya salah, dinaikin anaknya salah, dinaikin berdua salah, nggak dinaikin salah. Nah, kalau dalam cerita tambahannya, karena bapak mainnya pusing, akhirnya tuh keledai digotong berdua. Kan jadi bodoh sendiri jadinya ya. Nah, dari cerita itu, jadi kita tuh kalau dengerin orang, apapun yang dilakukan kan jadi salah. Ya. Nah, sekarang kalau Anggreni tadi berbuat baik, kemudian ada orang mempermasalahkan, pertanyaan yang harus kita lakukan adalah kita paham nggak apa yang saya buat itu sebenarnya baik, itu satu. Kalau menurut saya baik, menurut Dhamma baik, menurut orang-orang pandai, menurut orang-orang yang pandita gitu ya, yang luhur gitu ya, bukan orang-orang yang bodoh ya, bukan balawaga. Nah, di Orang dalam bijak lah ya. ya orang bijak itu adalah baik, berarti kan itu baik, sesuatu yang baik. Nah, makanya tadi indikatornya tidak memberikan diri. Niat kamu berbuat baik itu benar-benar niat yang tulus untuk berbuat baik, gitu kan. Nah, apapun yang diomongin orang, udah, kan kita sudah benar tadi indikatornya sudah ada, jalanin. Jangan gara-gara kita dengerin orang, kita malah berhenti berbuat baik. Kan ruginya diri kita sendiri. Karena kehidupan kita ini sangat singkat, karena kehidupan kita ini benar-benar di alam manusia adalah sesuatu yang sangat beruntung, karena di tempat inilah kita banyak bisa melakukan paramita-paramita yang dilakukan. Sang Buddha itu banyak lahirnya itu di alam manusia, karena di alam manusia lah yang beliau tuh bisa lakukan itu ketika beliau jadi bodhisatwa ya. Itu banyak dilakukan, karena di alam dewa tuh susah buat berbuat baik. Di alam apa ya apalagi kan gitu. Apalagi di alam Brahma. Wah, kalau di alam Brahma udah lama banget. Nah, itu sesungguhnya di alam manusia ini ada satu alam yang tempat kita itu benar-benar bisa berbuat baik, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Nah, jadi jangan karena orang lain kita berhenti. Nah, masalahnya adalah ketika kita mau toleransi, harus kita tanya ke diri sendiri. Emang saya berbuat baiknya ini salah ya menurut dia? Salahnya kenapa? Barangkali nih, sorry, misalnya. Kamu kan wanita, ada orang yang wanita juga. Misalnya ada sosok biku, ya ada seorang biku yang sangat diinikan sama dia. Kita itu kadang-kadang kan suka memberikan gitu kan. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang suka cari perhatian. Nah, kadang-kadang perhatian dari biku itu karena dikasih ke kita, teman kita tuh jadinya cemburu, kok kok dia Bante ini kok ininya malah ke Anggreni nih bukan ke saya nih. Wah, udah apa dia ngomong, oh dia si Anggreni tuh gini 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 gitu ya, misalnya ya kayak gitu. Berarti kalau begitu caranya, ya kita harus sedikit memperhalus. Jadi pada saat kamu misalnya kayak begitu, sikap kamu mungkin lebih wajar kepada bikunya, ya atau yang lainnya dengan cara-cara yang lain misalnya atau mediasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu benar, kemudian kita sudah diskusikan dengan orang-orang bijaksana itu benar, jangan berhenti. Makanya saya sering bilang juga ya kadang-kadang tadi yang di organisasi banyak orang yang pindah gara-gara nggak tahan dengan konfliknya, ribut mulu. Saya bilang itu sebenarnya pembelajaran buat kita tadi yang saya sampaikan kemudian itu kawah candra di muka kita. Karena kalau kita mau dewasa dalam segala persoalan dan sebagainya, justru itu yang penting bagaimana kita bersikap terhadap itu. Ya, kamu ingat nggak kalau ada satu cerita dulu begini. Monyet, ini bicara monyet lagi nih, bukan karena sia-sia monyet. Ada Bante pernah cerita gini. Ada seekor monyet. Seekor monyet itu, dia tidak jatuh karena tiupan angin-angin kencang.
kemudian angin badai nggak kenceng. Ternyata monyet itu malah apa namanya jatuh karena tiupan angin yang sepoi-sepoi. Jadi karena sepoi-sepoi enak ngantuk tidur jatuh dia. Kenapa? Karena kita sering terlena kepada sesuatu yang menyenangkan. Gitu sih. Ya, jelas ya. Jadi jangan berhenti untuk berbuat baik ketika itu benar menurut kamu dan menurut Dhamma. Terima kasih. Mul, Iya, ya. Romo. Sebentar Mul, saya ambil baterai dulu ini. Baterai saya udah mulai lowbat nih. Siap, Romo. Silakan, Romo. Bentar ya. Iya. Bentar ya. Romo Ramani nggak ada yang mau nanya, rugi loh. Teman-teman di YouTube silakan mengetikkan pertanyaannya jika ada pertanyaan. Kalau nggak saya ngobrol terus sama Romonya ini. Boleh nggak, Pak Mul? Iya, siap. Bu Endang, silakan. Aku tadi nggak nyatet jawaban penjelasan dari Romo tadi. Coba uh, Pak Mul berikan ringkasannya tadi jawabannya Pak Romo Sami tadi gimana? Singkat aja. Iya. Yang mana Bu? Nah, tadi Romo minta di review kembali loh, mau katanya dia takut Romo. Takut yang ujian. Mana? Yang dari Anggreni ya? Bukan yang dari Ibu Endang tadi ya. Maksudnya kenapa di entaran tuh terjadi perselisihan Romo di entaran gitu. bisa sendiri itu. Mungkin Romo bisa kasih ringkasannya. Ya. Ringkasannya gini Bu Endang. Ya. Kenapa terjadi internal itu ribut? Karena masing-masing pegang ego masing-masing. Ego itu timbul karena adanya dorongan nafsu. Nah, sama dengan yang disampaikan. Dorongan nafsu apa yang ada? Karena kita kalau di dalam Kalahawi Wada Sutta itu Sang Buddha menjelaskan dorongan nafsu itu karena kita menentukan ada yang saya suka sama saya tidak suka. Jadi kalau misalnya nih saya dengan Mulyadi dan misalnya saya dengan Mulyadi itu saya ada perdebatan terjadi internal di perdebatan kita. Nah, saya kan memegang pendapat saya, misalnya di organisasi tadi, misalnya nih salah satu ya, misalnya contohlah berbuat baik, misalnya kita mau pangsen, contoh nih, mau pangsen. Nah, saya bilang saya mau pangsennya itu di daerah sini. Mulyadi bilang enggak daerah sini. Saya pegang pendapat masing-masing kan. Enggak, kalau yang Mulyadi bilang tuh enggak begini-begini. Nah, Mulyadi juga bilang gitu. Karena sama-sama menganggapnya benar kan gitu. Nah, ketika kita memegang teguh itu, maka terjadilah internal itu ribut. Nah, kalau kita bicara umumnya nih, di keributan di agama Buddha sendiri, di organisasi kita, contoh di wihara lah misalnya, itu terjadi karena tadi misalnya saya ketua, Ibu Endang misalnya bagian apa gitu ya, bagian konsumsi lah misalnya. Nah, Bu Endang nih pengen misalnya di setiap kebaktian itu nanti ada konsumsi. Nah, kita bilang misalnya, Bu Endang kan bilang, udah nanti konsumsinya kita minta dari donatur untuk kasih. Tapi saya sebagai ketua bilang, nggak usah, itu nanti membebani umat. Nanti kalau begitu, Bu Endang, nanti banyak umat Buddha yang ke wihara nggak jadi datang. Udah dari kita aja. Nah, karena saya pegang pendapat seperti itu, kemudian Bu Endang pegang seperti itu, kan ini dua kutub yang berbeda ya. Gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita sama-sama ke tengah. Kalau Bu Endang mau begitu, kalau saya sebagai ketua yang lebih misalnya kita bicara atau Bu Endang, gini aja deh Bu Endang, supaya kita juga berbuat baik dan semua umat bisa saling membantu, mereka juga bisa berdana, kita bagi dua. Nanti dari pengurus dikasih 50%, umat yang mau dana kasih juga kesempatan 50%. Kan jadinya enak tengah-tengah. Itu nggak akan terjadi pertikaian. Ada penengahnya ya. Ada penengah, ada jalan keluar yang kita ini kan. Nah, terjadi pertikaian di internal kita itu karena tadi mereka saling pegang, kemudian mereka tidak saling memahami, gitu. Jadi tidak saling memahami bahwa mereka tuh pegang teguh masing-masing, jadi ekstrim dengan caranya mereka. Sorry ya, misalnya ada orang yang punya keyakinan, misalnya aliran A dengan aliran B. Dia bilang aliran saya itu paling benar, aliran ini yang paling benar. Nah, padahal ketika kita berbicara ritual, Sang Buddha kan bilang di Silabata Paramasa ya,
bahwa persembahyangan itu tidak akan membawa kepada kesucian. Apalagi kita meyakini itu sebagai sesuatu yang diperdebatkan. Jangan. Justru itu adalah keberagaman yang bisa kita lakukan ketika kita bisa saling toleransi. Nah, cuman masalahnya kita gampang ngomonginnya, tapi di internal kita susah ngelaksanainnya. Karena begitu terjadi itu, Bu Endang, yang timbul itu adalah di kita nih. Rasa sombong tadi, enggak, gua kan udah lebih senior, gua kan udah lebih lama, lu mah anak baru gitu. Nah, itu Iya, gitu ya. rasa ego tadi ya Romo ya. Ya, ego. Nah, ego itu timbul karena loba sebenarnya. Karena kita memegang kuat rasa suka, rasa senang. Paham saya. Terima kasih Romo. Terima kasih, Bu Endang. Ya. Terima kasih. Ya, coba dikikis dikit-dikit. Nanti minimal kalau kalau saya sih sering bilang lah, kalau kita yang lebih tua ya udahlah ngalah dikit lah. Tapi jangan ngalah kebanyakan juga, ntar malah keluar dari arena kan gitu ya. Yang terjadi demikian biasanya. Ya. Terima kasih Romo sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bungul. Baik, terima kasih sama-sama Bu Endang. Sudah ngerti ya intinya loba. Dan itu sangat penting ya, menghindari dua ekstrim itu sangat penting Betul, betul. Dan itu dikasih tahu pertama kali Buddha ngomong kelima pertapa itu. Iya, Berarti itu sesuatu yang sangat penting kalau dikasih tahu pertama kali iya. untuk mengikiskan itu berarti ya, sebenarnya ya. Betul. Cuma jarang kita membahas di awal itu, Pak Mul. Iya, kadang-kadang Buddhis juga tenggelam dengan sesuatu maunya ultimate. Padahal kan Sang Buddha bilang kita harus membumi ya. Iya, betul. Karena kita memang di itu gitu. Oh, Ya, jadi ya. Oke, Romo. Mudah-mudahan banyak kayak Komul lah. Kadang-kadang itu yang apa namanya menghambat kemajuan di organisasi kita ya. Betul. Iya, Ya. Saya mengikuti dari zaman ayah saya almarhum di tahun 60-an. Kalau pulang dari wihara, kami dari Kota Kecil, dari Pekalongan. Oh, Bu Endang di Pekalongan ya? Oh, sekarang saya sudah di dekat Taman Caka rumah saya. Oh, kayak dulunya Pekalongan. Sekarang di Taman Caka ya. Demikian. Jadi kalau ayah pulang dari wihara ya ke ibu saya, begitu saya dengar pelan-pelan mengatakan bagaimana tentang kemajuan tadi rapatnya di sana, sepertinya antara maju mundurnya organisasi ini begini ya sudahlah, saya tekuni sesuai dengan apa yang saya suka. Itu tadi Romo memberikan suatu penjelasan, jadi saya semakin paham. Ya, harus Bu, kita harus jadi agen perubahan Bu, minimal dari diri kita sendiri lah. Betul. Ya itu jadi saya sedikit ya Romo melihat perkembangan kemajuan pedesaan itu yang yang tinggal warganya banyak yang bermukim, banyak warga Buddha yang di pedesaan, tapi kayaknya mereka agak mengeluhkan tentang pembinaan. Jadi saya kok gimana ya kalau saya sehat 100%, saya pengen rasanya datang mereka. Boleh Bu, boleh. Nanti kita boleh bisa kolaborasi. Saya juga banyak dengan teman-teman bicara juga memang di daerah. Kadang-kadang perlu. Sebenarnya modal dasar di awal adalah kita sebagai orang tua. Dulu kita tuh sebagai orang tua kadang-kadang memang menurut saya kadang-kadang penyampaiannya juga agak salah ya Bu ya kalau dengan sekarang. Kalau zaman saya dulu mah walaupun istilahnya diomelin sama papa, sama ibu, sama bapak gitu ya, itu kan masih oke kan. Kalau anak sekarang nggak bisa itu. Sudah banyak perkembangan bahasa yang membuat teknologi bahasa. Suatu makanya harus kayak lagu Bu, ayahku sahabatku itu. Jadi ibuku sahabatku gitu. Jadi harus sama kayak anak tuh, yaitu kayak film Keluarga Cemara lah gitu ya. Betul. Romo, nanti saya minta nomor teleponnya. Siap. Nanti bisa Komuliadi bisa diinin juga nanti. Ada kan yang nomor saya kan? Ada, Romo. Boleh dicatat. Saya lihat alamatnya Bapak, tapi nomor boleh saya ketikin di chat aja ya, Romo ya? Ya, boleh. Sebentar, Romo, sebentar. Ya. Atau di ini saya juga ada sebenarnya di belakang kayaknya ya. Sorry, saya share screen lagi ya. Boleh. Saya jadinya mengganggu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu Endang. Bantu saya ngabisin waktu. Nggak sih sebenarnya. Saya senang ini moderatornya proaktif. Bagus.
Eh, mana dia? Nah ini tuh di belakang Bu, 0822 Oh ya, ya, ya. 0822 4704 47. 4704 itu Ya, ada di itu ya. 7669. 7669. Ya, terima Ya, kasih. ya, Supaya untuk teman-teman lain ada yang lanjut. ya. Silakan. Selamat malam. Malam, Bu. Baik, Bu Endang, terima kasih atas diskusinya. Luar biasa sekali ini. Masih ada jiwa mudanya untuk memperbaiki komunitas Buddhis ini. Wah, Ya. kita yang muda ini Mantap. harus menjadikan contoh ini. Ya. Kita yang muda juga SPD-nya Harus. gerak menarik lebih juga. kencang ini. Iya. SPD-nya menarik juga. Jadi saya, wah, jadinya terus semangat. Baik, baik. Harus. Ya, baik. Ini terima kasih Romo Simabudi dan Romo Ramani semua yang sudah tergabung dalam SPD pada malam hari ini. Kita juga sudah sampai di penghujung acara. Jadi, Ya. waktu diskusi kita tentang menghindari perselisihan dan pertengkaran harus kita akhiri sekarang juga. Izin Romo mungkin bisa memberikan Ya. closing statement untuk menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini. Baik. Terima kasih. Para Rama-Ramani, Ibu Bapak, rekan-rekan sedama, dalam Kalahawi Wada Sutta itu yang disampaikan oleh Sang Buddha dari jawaban-jawaban pertanyaan yang diajukan ke beliau. Sesungguhnya perselisihan dan pertengkaran itu dapat kita hindari ketika kita bisa menyadari dalam diri kita bahwasanya perselisihan dan pertengkaran itu timbul karena dorongan nafsu kita. Nah, dorongan nafsu kita karena rasa suka yang berlebih, kemudian mengukuhi atau memegang teguh apa yang kita pandang sebagai kebenaran menurut kita, padahal itu adalah persepsinya kita, ya, dan memandang rendah pandangan-pandangan orang lain, itu yang menyebabkan pertikaian ataupun perselisihan dan pertengkaran tadi. Ketika kita menyadari terjadinya pertengkaran, perselisihan pendapat dan sebagainya, jadikan itu sebagai pedoman buat kita untuk menelaah kembali apakah yang disampaikan oleh orang yang bersangkutan terhadap kita atau terhadap pendapat kita benar atau tidak. Perlu pemahaman yang bijak dengan memandang bahwa apa yang disampaikan itu pasti niatnya adalah hal-hal yang baik. Ya, kalau kita bisa melakukan itu dengan penuh kesadaran, tidak ekstrim, ya, menghindari dua ekstrim seperti yang disampaikan Sang Buddha dalam Jalan Tengah, kemudian kita bisa melakukannya dengan penuh cinta kasih, maka bukan hanya menyadarkan orang lain untuk berbuat lebih baik, tetapi itu mengejawantahkan, mempraktikkan, mengaktualisasikan sebenarnya kata-kata sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi orang lain berbahagia, kita juga berbahagia. Karena pertikaian, perselisihan pendapat, pertengkaran itu bisa kita manage untuk kita bisa mendewasakan diri kita. Ya, kita bisa praktikkan itu, kemudian nanti kita cerita kepada orang lain bahwasanya ini loh yang saya lakukan ketika mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Ini loh hal-hal yang baik yang saya terima ketika saya belajar agama Buddha, mempraktikkan agama Buddha. Dengan demikian, kita bisa membabarkan dhamma dengan cara-cara yang merakyat, cara-cara yang penuh persaudaraan, tanpa harus memandang dia beragama apa, dia memiliki tradisi apa, tetapi kita lakukan seperti yang Sang Buddha sampaikan. Beliau mengajarkan dhamma adalah untuk mereka semua makhluk bebas dari penderitaan. Demikian, semoga telaah tentang Kalaha Wibada Sutta ini menghindari perselisihan dan pertengkaran ini bisa membuat kita lebih menyadari untuk terus berbuat baik dalam waktu kehidupan kita yang sangat singkat sebagai manusia. Namo Buddhaya. Demikian. Sadu, sadu, sadu. Luar biasa, Romo Simabudi. Saya yakin diskusi kita malam ini memberikan kita pengetahuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan baru, khususnya untuk
menghindari atau menyelesaikan ya kan tentang pertengkaran atau perselisihan. Ya, saya yakin cara-cara yang diajarkan Buddha di kala Hawitwada Sutta dan suta-suta yang lain yang berhubungan seperti ada juga yang katanya enam dharma tentang kerukunan itu kan ada ya Romo Simabudi ya yang Ya, ya, mengedepankan tentang meta meta. kita kasih kalau Yes. nggak salah ya. Ya, Terus lalu juga Dhammacakkappavattana Sutta pertama ya, kali Buddha membicarakan ada tentang jalan tengah, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. ya, Itu artinya kan sebenarnya ekstrim kanan ekstrim itu kan pandangan berarti Romo ya. ya, betul. Nah, itu berarti kita juga harus dengan bijaksana lagi kembali. Ya, Dengan kebijaksanaan lagi kembali menelaah bagaimana memanajemeni konflik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan organisasi. Ya, ya, demikian apa yang bisa kita dapatkan. Semoga apa yang Romo Simabudi telah eh, berikan baik secara suta maupun diskusi tanya jawab kita yang sangat menarik sebenarnya memberikan kita pemahaman dan pandangan-pandangan baru seperti yang tadi ya dengan ya. mengembangkan faktor-faktor batin yang baik, yang indah. Demikian saya hari ini akan mewakili Ketua Panitia menyerahkan penghargaan kepada Romo Simabudi. Baik. Mohon diterima, mungkin Ya, nanti fisiknya akan lebih lanjut akan dikirimkan terima sebagai kasih. bentuk apresiasi kita dari Dhamasa Kaca Online Ya, kepada Pandita Romo Simabudi. baik, terima kasih Mulyadi, Bante, dan juga semua di Dhamma Meta Jember ya. Terima kasih. Izin Romo Simabudi, satu Ya, lagi, tolong bisa Romo Simabudi memimpin kita untuk Patidana. baik. Mari para Rama-Ramani, Bu Bapak, rekan sedama, setelah kita melakukan hal-hal yang baik, kita akan melakukan pelimpahan jasa atau persembahan jasa dengan membacakan Patidana. Handamayang Patidanang Karoma se punya sidani kata sa yana nyani kata nime te sancaba gino hontu satanantap amanaka ye pia gunawanta ca mai yang mata pita dayo dit hame cap yadit hawa anye maja tawerino sata titan tilo kasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidan name anumodan tute sayang ye cimang na pajananti dewa tesang niwe dayung maya dinya nak punyanang anumodana hetuna sabbe sattha sadahontu awera sukajiwino kemappadan capap pontu tesa sa sijatang suba. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, seperti ayah dan ibu, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya.
berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Ya. Romo Ramani, Bu Bapak Saudara-saudari sedama, mari kita kembali bersikap anjali. Saya akan kembali memandu untuk membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Araham sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namassami Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami Sanggang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Romo Simabudi yang telah Amin. meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau untuk berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan kepada kita. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada peranata acara. Kepada Sis Anggra ini, disilakan. Oke, terima kasih untuk kaum mulyadi yang telah membantu kita untuk memandu acara selama pemaparan materi dari narasumber hingga ke penutupan di Nama Karapata. Nah, setelah kita memanjatkan parita suci, mendengarkan uraian Dhamma, kita juga membuka kesempatan lain kepada para hadirin di sini untuk mengumpulkan banyak kebajikan, yaitu bisa dari kegiatan-kegiatan lainnya seperti berdana ataupun membantu kita antar sama manusia. Nah, mungkin untuk informasi lebih lanjutnya akan ditampilkan melalui pengumuman berikut. Baik, demikianlah acara kita hari ini. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara hari ini, selama berlangsung acara hari ini. Dan terima kasih kepada para hadirin, Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudari Sedharma yang telah mengikuti acara sebulan pendalaman Dhamma pada hari ini di tanggal 7 Mei 2024 hingga selesai. Nah, semoga kita terus bersemangat untuk melakukan kebajikan, mendengarkan Dhamma, khususnya di bulan Waisak ini. Saya Anggriani Yongga, saya izin pamit undur diri. Soti Hotu, selamat malam, selamat beristirahat.